Halo, selamat pagi. Halo, Oke, ini dengan Aska ya. ya, betul. Oke, Aska apa kabar hari ini? Baik, Baik, oke. Aska dari kota mana ini? dari Magetan, Jawa Timur, Jawa Timur ya. Oke. Oke, hari ini Aska belajarnya ditemani siapa nih Aska? sama Ibu. Sama ibu ya. Oke, selamat pagi juga ibu. Selamat pagi. Oh, ibunya masih muda tadi saya kira kakaknya. Oh, Makanya konfirmasi lagi ya. Oke, oke. Hari ini kita ada sesi trial kelas ya. Waktunya kurang lebih 1 jam gitu. Eh Sebentar ya. Kak Dana coba ini baterainya habis. Coba ambil chargeran dulu. 2 menit. ya, oke. Facebook. Caranya udah bentar. Oke, sorry sorry sorry. Ternyata chargerannya nggak nempel. Nah, kayak tadi Kak Dana bilang butuh waktu 1 jam. Kenapa? Karena nanti kita akan ada 3 sesi ya, Aska ya. Yang pertama Hmm. nanti sesi observasi. Kak Dana pengen tahu, pengen kenalan sama Aska, biar tahu kebutuhannya seperti apa gitu. Kemudian dari Ibu juga mau ngarahin Aska ke arah mana gitu. Jadi nanti biar Kak Dana bisa rekomendasikan kelas yang paling tepat sesuai dengan harapannya Aska sama Ibu gitu. Itu sesi pertama. Nanti kalau Kak Dana udah dapat rekomendasi kelas yang paling sesuai ya Aska, Kak Dana akan lanjutkan ke sesi kedua. Nanti ada sesi praktikal. Jadi Kak Dana nanti ajak Aska langsung buat belajar di kelasnya. Jadi Aska biar tahu nih rasanya belajar kalau di kelas algoritma itu seperti apa. Gitu, sesi kedua. Dan kalau misal Askanya happy ya, Ibu sama Aska gitu, nanti Kak Dana akan lanjutkan ke sesi ketiga. Nanti ada sesi presentasi gantian. Kak Dana yang cerita tentang sekolahnya itu algoritmik seperti apa, belajarnya berapa lama, pembiayaan di kelas lanjutannya berapa, gitu ya, Aska. Nah, nanti juga kalau misal Aska sama Ibu cocok gitu ya dengan programnya, mau daftar pada saat Zoom langsung juga kalian bisa bantu dan nanti pasti ada penawaran khususnya ya, kalau selama sesi Zoom berlangsung, gitu. Untuk sesinya, kurang lebih apakah cukup jelas dari Askanya? Jelas. Dari Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silahkan. Belum bisa dilanjut. Oke, belum ada ya berarti ya. Oke, nanti kalau ada langsung dipotong aja ya, nggak apa-apa. Karena Oke. soalnya ngomongnya rada cepet. Kadang-kadang suka ini, nggak sadar diri kalau cepet ngomongnya. Oke, kalau misal nggak ada yang mau ditanyakan, karena gantian nih balik yang nanya sama Aska. Karena mau kenalan sama Aska boleh ya Aska ya? Oke, Boleh. Aska, Aska Bramantia ya namanya ya. Sekarang usianya berapa tahun Aska? Sekarang 15 tahun. 15 tahun, berarti kelas 2. Kelas 1. Kelas 10. Kelas 1 ya, berarti ya kelas 10 ya. Hmm. Oke, kelas 10 buat satu SMA. SMA mana, sih, Kak? SMA 3 Magetan. SMA 3 Magetan. Oh, ini SMA favorit kah? Kalau di Magetan? Tidak. Bukan. Bukan ya. Soalnya kalau di angka-angka kecil kalau di Jakarta itu favorit pasti. Eh, Oke. Ya, kakak As- kecil malah. iya, betul. Soalnya di sini sampai SMA 112 lah kayak gitu-gitu. Udah yang pinggir-pinggir biasanya. Oke, Magetan tadi ya. SMA 3 Magetan. Nah, oke. Ini yang mendaftar hari ini Aska katanya ya, bener ya? Yang pengen ikut kelasnya Aska atau dari ibu? Dari orang tua. Oh, dari ibu justru yang mendaftarkan ya. Oke, siap. Aska, Aska hobinya apa biasanya? Hobinya Aska bukan hobinya ibu kan nanyanya. Ini Tiap kadang hari ya. nggak, kadang nggak mau marah, kadang nggak mau ngomelin Aska, kadang cuma mau tahu nih Aska kira-kira cocoknya belajar apa gitu. Jadi kadang mau gali dari hobinya Aska, kesehariannya Aska yang disukain apa aja gitu. Makanya cerita aja nggak apa-apa, nggak usah ditutup-tutupin, santai aja sama Kadana. Tiap hari biasanya nonton-nonton aja mungkin. Nonton apa tuh biasanya? Ya, film atau YouTube atau apalah. Oke, film, YouTube. Oke, YouTube-nya apa biasanya? Ya, animasi, sport, Oke, oh, komedi. animasi, sport. Berarti random ya, semuanya masuk ya. Ya. Oke, sport, komedi. Oke. Apalagi hobinya selain nonton? Menggambar mungkin. Gambar, gambar apa? Gambar bebas aja. Gambar anime biasanya.
Enggak juga sih. Enggak juga. Oke, gambarnya gambar di kertas atau gambar digital, Aska? Kertas. Di kertas ya. Oke, lebih ke mana? Karakter kah atau pemandangan atau apa biasanya? Karak- Karakter kayaknya. Karakter ya, lebih dominannya karakter ya. Oke, karakter. Nonton, suka gambar, suka main game, suka nggak, Aska? Main game suka cuma nggak sering lah. Oh, jarang ya. Main game nggak terlalu. Apa kadang-kadang mainnya apa? Ya Wild Rift. Oke. Wild Rift itu Terus MOBA ya? Berarti ya? Oke, terus apa lagi? Game yang sering kamu mainin apa? Mikir. jarang main dulu. Jadi, aku main game, Mas. Jarang main game ya. Oh iya tadi kakak belum Main kenalan ya sebenarnya. Kadang-kadang namanya Pradana ya kakak ya. Nanti Aska sama ibu boleh manggil kakak Kak Dana ya. Sampai lupa loh belum kenalan. Oke. Main game nggak terlalu ya. Berarti lebih banyak nonton, lebih banyak gambar. Kalau Aska cita-citanya mau jadi apa, Aska? Kelas 10 udah kebayang belum? Cita-citanya mau jadi apa? mungkin sekarang animator lah. Animator. Wow. Udah pernah bikin animasi? Belum Belum. jelas. Baru pengen aja ya. Ya, Udah kebayang belum nanti kuliah mau lanjut kemana, Aska? Mau kuliah apa mau kerja, Askanya? belum tahu. Belum kebayang. Oke. Ini kalau dari Aska. Kalau dari ibu gimana nih? Ini yang mendaftarkan ibu ya berarti ya? Iya, Ah, atas saran ayahnya. Oh, justru malah dari ayah. Yang punya ide awal ayah berarti. Iya. Heeh. Ayahnya ada tapi hari ini. Ayahnya enggak ada, kerjanya luar kota. Oh, luar kota. Berarti ngabarin ibu Aska coba ini gitu ya? Ya. Iya. Oke, oke, oke. Kenapa nih? Dari ayah mungkin ada cerita-cerita sama ibu. Kenapa ayah pengen ngarahin Aska ke sini nih, ibu? Mungkin dilihat anaknya suka gambar-gambar itu, Mas. Oke, karena ayah lihat Aska suka gambar. Kemudian, Ya, biar apa ngerti aja dunia digital gitu. oke, Lebih dunia apa coding itu ya. yes, betul. Biar ngerti dunia digital atau coding. Tapi kalau dari ibu, ini ada harapan khusus nggak nih? Kalau itu kan tadi dari ayah ya. Kalau dari ibu seperti apa harapannya, Bu? Kalau saya sih support-support aja sepanjang anaknya seneng gitu. Oke, berarti ini ya kembali ke Aska ya, gitu. Iya. Kak Dana jadi Karena balik. kan ini kan Heeh. belum terlihat anaknya arahnya kemana, jadi masih mencari-cari gitu kan. Yes, betul. Nah Kalau itu di yang. sini dianya Heeh. nyaman gitu, mungkin selanjutnya bisa diteruskan, nonton. Yes, betul. Ini makanya tadi Kak Dana juga masih kan Kayak masih ngambang-ngambang iya gitu. betul. Masih nyari Kak Dana di kelas yang cocok buat Iya, Aska ini apa gitu. oke. Gitu. Oke, Aska tadi suka nonton, suka gambar. Kalau gambar nanti mungkin larinya bisa ke graphic design gitu. Tapi Aska udah pernah belajar coding belum, Aska? Pernah Apa? dikit banget. Belajar apa? Python, Oh, Python ya. Oke, dari mana? Sekolah atau ekstrakurikuler? YouTube, Oh, dari YouTube. YouTube. Belajar 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 sendiri berarti ya. Oke, sudah sampai apa belajarnya? Sampai look if itu kayaknya ya, tapi udah Oke. lupa lah. Oh, udah lama belajarnya kan? Oke, siap, siap, siap. Biasanya kalau nonton YouTube ini langsung ini ya praktek ya Aska ya berarti ya. Hmm. Oke, siap. Tapi itu yang nemu videonya Aska sendiri apa nyari Aska? Atau muncul sendiri? Muncul kayaknya. Oke, muncul ya. Oke, siap. Berarti ini Aska sama Ibu belum tahu ya posisinya ya. Kita mau belajar apa aja, kelasnya ada apa aja belum tahu ya. Oke, nggak Masih apa-apa. meraba-raba. Sama-sama. Kadang juga meraba kelas apa nih yang cocok buat Aska. Gini aja deh, biar kita sama-sama enak. Nanti kadang cerita dulu Iya. program kita dari Kadana punya apa aja. Nanti Kadana tawarin ke Aska sama Ibu. Kalau ada yang cocok, monggo diambil. Kalau enggak apa-apa. Nggak usah nggak enak sama Kak Dana maksudnya ya. Maksudnya nanti kalau misal Aska, Kak aku suka yang ini, aku mau belajar ini, kita lanjut. Kalau misal dari semuanya setelah Kak Dana jabarin, kayaknya nggak ada yang cocok buat Aska ngomong aja. Ya Aska ya, deal ya, kayak gitu ya. Nggak usah nggak enak. Kak Dana nggak mau kalau Aska
aduh terpaksa nih, gara-gara kadang udah cerita banyak aku nggak enak gitu. No, kadang nggak mau kayak gitu. Oke ya. Oke, Oke. karena Oke. share screen dulu di sini. Karena mau kenalin dulu nama sama sekolah kita. Yang pertama banget, karena mau kenalin namanya gitu. Nama sekolah kita adalah Algorithmics Internasional ya, Aska sama Ibu ya. Ini sudah terlihat di layarnya ya, Aska sama Ibu? Sudah. Sudah. Sudah ya. Oke, nama sekolah kita adalah Algorithmic Internasional. Kita adalah sekolah yang fokus untuk keterampilan IT. Jadi kita fokusnya ke IT. IT itu ada banyak ya Aska ya, mulai dari pemrograman, ilustrasi, desain grafis, 3D modeling gitu-gitu. Jadi banyak banget cabangnya. Nah, tapi dari sekian banyak cabang dari IT itu kita pertama kali fokusnya adalah pengen membantu orang tua nih Ibu untuk mengarahkan penggunaan gadget anak. Gitu. Aska ini kan masuknya anu ya, gen alpha ya. Jadi mereka ini tumbuh dan berkembang bersama gadget, Bu. Iya. Komunikasi pakai gadget, belajar pakai gadget, hiburan pakai gadget ya, gitu. Nah, siapa yang menguasai gadget itu mereka yang akan bisa bersaing di masa depan. Karena ke depannya ini kita nggak akan jauh-jauh dari gadget hidupnya. Semua informasi ada di gadget gitu. Makanya kita pengen nanti ketika Aska menggunakan gadget ini ada manfaatnya gitu. Tadi Betul. bagus karena suka Aska udah bilang pernah belajar Python dikit-dikit gitu. Itu udah oke banget. Nanti kita tinggal kalau misalnya emang Aska fokusnya ke sana kita bisa kembangin di situnya. Nah, itu dari sisi penggunaan gadgetnya ya. Nomor dua gitu ya, dari hobinya ya Aska. Ini dari minatnya Aska apa nanti kita bisa arahin ke depannya menjadi sebuah profesi yang mungkin siapa tahu di masa depan bisa buat pegangannya Aska, Ibu. Gitu, yang menghasilkan Betul ya ya. pasti ya, gitu, yang menjanjikan. Nah, itu nomor dua. Nah, tapi kembali lagi karena Aska sekarang masih bersekolah ya, statusnya masih pelajar, kadang juga pengen nguatin ini nih, pola pikir logisnya Aska. Gitu. Ini selain bekal buat nanti Aska kerja, buat nanti Aska berkarya gitu ya. Ini juga pola pikir Iya. logisnya penting buat nanti Aska akademiknya. Gitu. Ketika pola pikir logisnya Aska kuat, Ibu, karena yakin semua materi yang lain, pelajaran yang lain akan ikut meningkat secara akademik. Gitu. Karena dasar dari pemikirannya kan logika ya. Gitu. Betul. Nah, itu di sini. Nah, ini tujuan belajar di algoritmik Aska. Kemudian nomor dua, kalian mau kenalin juga untuk sekolah kita. Gitu. Kita pusatnya dari Dubai ya, Ibu, Uni Emirat Arab pusatnya. Kita udah 7 tahun di market, jadi artinya bukan sekolah baru. Kita udah ahli banget menangani pembelajaran IT untuk anak-anak gitu ya, mulai dari Amerika, Eropa, Afrika, bahkan Ini sampai online tapi Asia. ya. Ya Yes, kan? kita pusatnya kan di Dubai, kita punya kantor cabang tuh di Jakarta, Bu. Gitu, punya Hmm. kantornya ya, administratifnya itu di Jakarta. Tapi kita punya 4 sekolah offline juga selain online. Nah, 4 sekolah Oh, offline itu di ada. Jakarta ada, Jakarta, Surabaya, paling dekat dari Jawa Timur di Surabaya, Bandung sama Bandar Lampung kalau Sumateranya. Gitu. Nah, itu sekolah offline-nya. Nah, kemudian secara kurikulum sendiri itu kita lebih awal ya daripada kurikulum nasional ya. Aska udah denger ya Hmm. coding mau masuk sekolah kan Aska? Iya. Nah, kita udah 7 tahun yang lalu masuk coding ke sekolah. Jadi udah jauh lebih awal daripada kurikulum Lebih nasional awal. gitu. Artinya apa? Nanti kalau Aska belajar di algoritmik sama kemampuannya Aska sama teman-teman yang belajar di sekolah itu akan lebih jauh pinteran Aska gitu karena Aska belajarnya di sekolah internasional di algoritmik gitu dan juga kurikulumnya kita yang bikin nggak cuman ini ya nggak cuman tim pendidik ya nggak cuman gurunya lah yang bikin tapi melibatkan ke psikolog anak juga gitu jadi udah disesuaikannya dengan kemampuan dan juga usianya anak gitu. Nah, ini dari sisi sekolahnya kita. Oh, sampai sini dulu deh biar nggak kebanyakan. Udah kebayang belum algoritmik atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Ibu sama Aska, silakan monggo. Ini berarti dasarnya itu untuk mengembangkan logikanya dulu gitu Pak. Yes, jadi Dasarnya. ya, dasarnya kita belajarnya programming itu untuk mengembangkan dua hal. Pertama hard skill itu kemampuan pemrograman, kemampuan codingnya. Kedua kemampuan soft skill. Nah, ini ada logika, kreativitas, problem solving, analytical thinking Oh itu iya. akan ikut meningkat. Berarti memang mengembangkan anaknya Soft ya. skill, iya Kreativitas. betul. Aska tahu nggak hacker? Hacker tahu nggak? Tahu. Pinter nggak menurut Aska? Pintar. Pinter Secara banget ya. logika bagus ya. Pinter banget kenapa? Ya ini. Karena ketika mereka belajar IT, mereka akan terasah. Logikanya, kemudian analisisnya, itu akan terasah semua.
Nah, sama nanti Aska ketika Aska kuat di bidang IT, nanti Aska juga akan seperti itu. Secara logika meningkat, secara kemampuan analisisnya meningkat, problem solvingnya jadi bagus gitu. Tapi jangan jadi hacker ya. Hacker kalau white hacker nggak apa-apa, tapi kalau hacker yang jahat jangan. Gitu. Nah, ini dari sisi sekolahnya sendiri ya, Ibu ya, gitu. Kemudian kadang Betul. juga mau cerita, oh ya tadi Ibu nanya, ini kita belajarnya online. Yes, kita online kalau untuk hari ini. Soalnya kalau kadang suruh Aska ke Surabaya kejauhan. Johan. Apalagi seminggu sekali ke Surabaya, wah boncos ya. Makanya kita sekolahnya online gitu. Tapi dari Aska sekolah online ada kendala nggak kira-kira? Enggak sepertinya. Gak ada ya. Jangan sepertinya. Ada kendala nggak? Nanti Enggak. udah belajar Aska nggak? Aduh baru ini ya, sayang uangnya. Nggak mau kadana. Aman Tapi ya? nanti kalau sudah masuk Heeh. sekolah, itu Yes. dijadwalkannya sepulang sekolah atau di akhir pekan atau Nah, bagaimana? jadwalnya fleksibel, Bu. Gitu. Jadi, Aska mau ngambil hari Senin sampai Minggu itu kita ada jadwalnya, kita minimal kelasnya seminggu sekali. Itu paling Oh, seminggu. minimal. Ya, seminggu sekali 1 jam. Itu minimalnya. Nah, itu jadwal ya. Sekarang kadang-kadang mau masuk ke jalur pendidikan. Ini study journey namanya. Ini adalah pendidikan yang ada di algoritmik. Kita mulai dari usia 5 tahun tuh ada di program IT Start di sini. Ini kurikulum pertama, sorry, program pertama. Program kedua itu IT Genius, IT Genius. Program ketiga itu ada IT Hero. Nah, nanti Aska di sini nih belajarnya di IT Hero. Nah, IT Hero ini kalau kalian buka lagi, ini ada pecahnya lagi Aska. Nah, di sini IT Hero Aska. IT Hero tuh ada dua. Yang pertama IT Hero 1 itu untuk 13-14 tahun. Yang kedua itu IT Hero 2. Di sini Aska nanti. Nah, IT Hero 2 ini ada 3 kurikulum, Aska sama Ibu. Yang pertama nanti kita belajar Python di sini. Python itu nanti di kurikulum pertama, Aska di sini akan belajar Python tentang dasarnya dulu. Kita akan belajar variabel, kita akan belajar modul, kita akan belajar jenis-jenis data. Nanti tujuan akhirnya di sini, Aska sudah bisa bikin game. Game sendiri ya, versinya Aska ya. Ini Pygame pakainya. Pygame. Nah, nanti outputnya itu kurikulum pertama Pygame di sini. Kemudian masuk ke kurikulum kedua, Aska, ini lebih seru lagi. Nanti Aska pengembangan Python-nya Aska sudah bisa bikin aplikasi buat smartphone, sudah bisa bikin aplikasi buat laptop, sudah bisa bikin machine learning atau AI, sudah bisa data analis, itu nanti di Python Pro 2 di sini. Gitu. Seru nggak kira-kira? Ya. Itu di sini, di Python Pro 2. Nanti kalau ini sudah selesai, nanti Aska akan lanjut ke kurikulum ketiga. Itu di sini Aska akan belajar tentang website, pembuatan website secara keseluruhan ya gitu. Kita belajarnya nggak cuma Python, tapi masuk ke HTML, CSS, JavaScript juga. Jadi nanti Aska akan belajar total 4 bahasa pemrograman di sini. Gitu. Nah, sebenarnya di sini ada satu lagi. Ini kurikulum extension namanya Ibu, gitu. Kurikulum extension ini adalah kurikulum fokus gitu. Ini kan kita belajar bikin game di sini ya, belajar bikin aplikasi, belajar AI. Kemudian di sini belajar website. Nanti di kurikulum keempat ini, Aska mau belajar apa bebas. Aska milih. Misal nih, Aska dari 3 kurikulum kayaknya lebih suka belajar di pembuatan game design gitu. Ya udah di kurikulum extension ini Aska fokus ke pembuatan game design aja. Nanti akan dikembangkan lagi. Misal di sini pakainya Python, nanti ada lagi belajar-belajar yang lain dalam pembuatan gamenya itu gitu. Atau mungkin Aska mau fokus ke AI, ya udah di kurikulum di sini Aska belajarnya AI aja. Gitu. Makanya kenapa di sini nggak dimunculin karena ini spesifik tergantung dari anaknya maunya kemana arahnya. Gitu. Itu di kurikulum IT Hero 2. Nah, biar kebayang Aska, ini ada contoh proyeknya siswanya Kak Dana. Kemarin ini dia juara 1 ikut coding competition ya. Jadi dia ikut NCC, National Coding Competition. Sebentar. Nah, di sini deh. Python. Ini kadang kasih yang ini aja nih. Ini aja nih, modul 6. Ini kemarin yang juara 1 NCC, Bu. National Coding Competition. Jadi dia bikin sebuah program mendeteksi sebuah objek. Nah, ini pengembangannya banyak sebenarnya. Nggak cuma lihat objek aja. Dia bisa apa namanya ngedeteksi umur, bisa ngedeteksi suhu badan. Pengembangannya macam-macam.
Tapi ini yang dibikin untuk ngebaca objek. Jadi ini dia ngebaca nih di sininya nih. Ini apa objeknya, berapa persen keyakinannya gitu. Misalnya buku, ini kayaknya 90% buku gitu, dia yakin. Nah, ini pengembangan Python ya. Jadi Python bisa dipakai sampai ke tahap ini. Gitu. Aska mau bikin game dari Python juga bisa, mau bikin aplikasi juga bisa. Kayak gitu. Kira-kira kalau Aska belajar kayak gini, tertarik nggak? Atau Aska lebih tertarik untuk belajar desain? Pemilihan Ini IT Python. level ini tadi tuh Kak Pradana karena dia bilang sudah pernah belajar Python, dipilihkan ini gitu. Yes, betul. Karena sudah pernah belajar Python dan juga usianya sebenarnya kalau dari secara usia Ibu ya, rekomendasinya memang di sini, di Python. Gitu Kalau rekomendasinya. Mas, kamu mau desain, kalau yang desain tadi ada lagi gitu. Kalau yang desain ada lagi, tapi kalau desain itu masuknya kurikulum di bawahnya. Gitu di sini, sebentar. Nah, kalau desain itu masuknya di Genius Design di sini. Di kurikulum bawahnya. Sebenarnya bisa kalau misal Aska mau belajar di sini, tapi kalau ini kan nanti gabungnya sama anak-anak 8 sampai 12 ya. Nah, kalau dari Kadana akan masukkan kelas private aja, nggak mungkin dong digabungin sama anak-anak kecil Askanya, Iya. gitu. Berarti ini bisa tapi masuknya ke kelas private nanti Aska, gitu. Ini kalau di kelas sorry di kelas desain nanti Aska akan belajarnya ini. Kita belajar pertama nanti belajarnya ini gambar digital ya Aska ya. Kita belajar pola, garis, titik, warna yang paling penting gitu. Kemudian nanti dari gambar digital itu kita masuk ke grafik, mau raster, vektor, nanti baru masuk ke ini placing, tata letak modulnya. Kemudian masuk ke 3D modeling, ini nanti baru masuk ke animasi atau desain gerak. Nah, ini nanti animasinya nggak cuman bikin animasi sederhana kayak flip a clip, kayak yang GIF, no, tapi kita sampai pengembangan aplikasi, pengembangan animasi untuk website. Gitu, itu di sini, di graphic design. Tapi, bisanya private ya di sini ya. Kadang nggak mau kamu gabung Karena sama anak 8 umurnya tahun. ya. Iya, betul. Soalnya kalau nanti sama anak 8 tahun ya nggak asik lah ya belajarnya ya, kayak gitu. Kira-kira lebih tertarikan mana, Ska? Graphic design atau ini apa namanya? Atau Python? Desain ini sih kayaknya. Lebih ke desain ya. Tapi kalau misal desain private oke, Aska belajarnya? Oke. Oke Oke. ya. Biasanya kalau soalnya kalau misal di Python kadang akan tawarin Aska dua pilihan, mau private atau group gitu. Tapi oke ya di desain ya Aska ya. Kalau desain kadang kasih contoh project-projectnya dulu deh. Sebentar. Kadang kasih contoh project-project di grafik desain ya berarti ya. Sebentar, karena bukakan dulu grafik desain. Bentar, masih loading ya, Kak. Grafik desain. Nah, nih. Nanti Aska akan bisa bikin pertama ilustrasi nanti. Ilustrasi mulai dari yang dasar, basic ya kayak gini ya. Basic gitu. Kemudian nanti naik lagi masuk ke intermediate sampai ke advance-nya Aska akan bisa bikin ilustrasi seperti ini. Itu keren nggak? Keren. Ini bukan gambarnya Kak Dana ya. Ini ilustrasi tapi ini gambarnya anak-anak. Ini yang bikin Olivia umurnya 11 tahun udah bisa bikin kayak gini. Ini 11 tahun loh. Apalagi Aska 15 tahun. Karena yakin paling pasti jauh lebih keren daripada ini. Gitu. Amin. Ini dari sisi ilustrasi. Kemudian ada lagi ini desain level game. Nanti Aska juga bisa kan kalau misal game itu kan ada yang desainer ada programmernya ya. Dan nanti Aska dari sisi desainernya berarti kalau belajarnya di kelas ini. Gitu, yang mendesain levelnya, ngedesain mapnya, ngedesain karakternya itu nanti si desainer. Gitu, programmer tuh bikin sistemnya. Nah, ini desain level game, kemudian 3D design di sini. Aska bisa bikin desain interior ya, ini jatuhnya ya. Desain interior, kemudian bisa bikin 3D modeling juga. Kayak gini objek-objek gitu. Dan desain tiga dimensi ini Aska nanti bisa di print ya. Gitu. Aska mau bikin seperti apa itu nanti tinggal di print aja kan di Shopee banyak ya printer 3D gitu ya. Nanti tinggal di print di situ. Itu bisa. Dan itu bisa dijual ya. Misal Aska desain misal karakter yang digambar Aska kita bikin secara tiga dimensi nanti di print tiga dimensinya nanti dijual tuh bisa banget. Gitu. Nah, nanti ini yang terakhir masuk ke web animasi.
Kurang lebih ini contohnya ya. Jadi sampai ke animasi website. Mm, Tertarik Aska belajar di sini? tertarik. Tertarik bener? Bener. Bener ya, oke siap. Dan ini belajarnya Ibu, kalau di graphic design, berarti jalur pendidikannya nanti Aska pertama sebentar di sini. Mana tadi? Di bawah sini jalur pendidikan tadi ya. Nah, di sini. Di graphic design itu sebenarnya di IT Genius Design itu kurikulumnya graphic design, kemudian nextnya itu ada website creator, Mm, baru masuk ke IT Hero di sini. Gitu. Jadi kurikulum pertama kita kembangin secara grafik desainnya. Nanti habis dari grafik desain kita lanjut ke pengembangan website, baru nanti masuk ke Python. Gitu. Itu jalurnya urut-urutannya ya kalau kita mulai dari kelas IT Genius Design ya. Gitu. Nanti nanti di Pythonnya berarti Aska kayak tadi gitu jalurnya. Nama Di yang tadi sini. dijelaskan di awal. Ya, betul. Dari apa namanya? Dua kurikulum awal nanti lanjutnya ke Python Pro 1 di sini baru ke Python Pro 2 gitu. Baru masuk ke front end kalau mau lanjut di extension ini ada gitu. Berarti kalau misal Aska menyelesaikan kelas grafik desainnya aja, menyelesaikan IT Genius desainnya aja itu dua kurikulum ya. Jadi kalau di algoritmik satu kurikulumnya itu 32 kali pertemuan, Ibu. tiga tiga puluh puluh dua dua kali. kali ki berarti seminggu sekali, Kalau setahun. setahun. private kalau private bebas, mau seminggu sekali boleh, seminggu dua kali boleh gitu. Jadi kalau misal 32 kali pertemuan, seminggu sekali ya itu akan habis di 8 bulan. Gitu ya kalau seminggu sekali. Aska siap nggak belajar seminggu sekali kira-kira sejam? Mm, Kelamaan nggak maksudnya? Kalau seminggu Jangan sekali. sampai. Heeh. Kalau misal mau lebih cepat seminggu dua kali bisa. Oh, tapi Iya, tetap 32 kali kan betul. jatahnya itu. Betul. Untuk Tapi menyelesaikan untuk satu kurikulum 32 pertemuan. Nanti yang membedakan adalah selesainya. Kalau seminggu sekali 8 bulan, kalau misal seminggu dua kali 4 bulan udah beres. 4 bulan selesai. Ah, ah. Itu udah bisa lanjut ke kurikulum berikutnya. mm, Gitu. Biasanya kalau misal anak-anak seusia Aska ya, Ibu ya, gitu. Ini kadang rekomendasikan minimal seminggu dua kali. Gitu. Hmm. Karena anaknya Soalnya cepat. kalau jaraknya kejauhan mungkin nanti ada yang apa yang pelajaran minggu lalunya ada yang terlupa-lupa gitu ya. Sebenarnya kalau lupa enggak, karena kan kita ada recordingnya juga ya, nanti bisa dilihat lagi kalau lupa. Tapi lebih ke biar bisa ngejar banyak materi sih kalau kadang. Oh iya. Ya, jadi kalau Aska yang harusnya 8 bulan ini udah kalau seminggu sekali cuma dapat satu materi, satu kurikulum, 8 bulan Aska seminggu dua kali udah dapat dua kurikulum. Gitu. mm. Udah bisa bikin website, udah bisa bikin macam-macam. Gitu. Jadi Dalam 8 setahun bisa bisa dapat dua bisa dapat 2 tingkat ya. setahun tiga tingkat malah. Setahun kan 12 bulan Malahan. ya. Setahun kan 12 bulan kan berarti kan. Kalau seminggu dua kali kan cuma 4 bulan. Iya. Ya Oh kan? iya betul. Kalau tiga kurikulum setahun Aska udah sampai sini. Udah sampai Python. Iya. Tahun kedua udah beresin extension Aska. Udah jadi profesional Aska udah bisa cari duit sendiri nanti. Freelance, website, itu banyak banget loh Aska. Kalau kamu lihat di Jobstreet, kamu lihat di Fiverr, itu apa namanya kebutuhan desain web creator itu tuh banyak banget. Mm, Dan itu dolar semua ya gajinya ya. Cuannya udah mm. enak banget gitu. Itu Aska kalau misalnya menyelesaikan minimal di Python lah, di sini lah, di front end lah. Ini udah kamu udah bisa cari freelance sendiri gitu. Jadi nanti udah yang tadinya sekarang nih Aska minta uang jajan sama ibu nanti gantian. Ayo bu, kita beli bakso. Gantian kayak gitu. Di sekolah udah ada belum yang bisa bikin website, bisa bikin program gitu? Kurang tahu sih. Belum tahu ya. Tapi kalau di Mm, sekitarnya Aska, yang Aska tahu, udah ada teman-teman yang bisa belum, belum? Belum ada, belum pas ada. banget. Di sini IT-nya kan Heeh. masih IT ya dasar-dasar aja kan Kak. Oh, oke, pas banget berarti Kan nanti. beda tuh kota kecil dengan kota besar. Nah, Ini udah bukan kota, Bu, ininya. Ini levelnya internasional. Nanti Aska kalau misal nih ya ini kalau dari Kak Dana ya nanti kalau Aska udah selesai mumpung di sana apa namanya nggak ada tempat belajar Aska juga ngeliatin anak-anak bisa nanti tuh cuman lagi kan. tapi dari ini bisa belajar komunikasi kayak kakaknya nggak tuh? Lancar Apa? berkomunikasi. Ya bisa banget nanti. Nah ini bedanya algoritmik ya jadi kalau tadi Kak Dana sampaikan di algoritmik itu nggak cuman fokus sama hard skill
gitu. Jadi kalau di algoritmik itu Di kita soft skill-nya tadi ya. hard skill Sob. pertama, kedua ada soft skill. Nah, nanti akan kalian ceritakan setelah kita praktikal ya, gitu. Tapi Aska udah oke semua ini ya dari sisi pembelajarannya ya, jalur pendidikannya udah oke. Oke, Komitmen belajar. insya Allah. Nah, karena gini, kadang-kadang nggak mau nanti ketika ibu keluar uang, bapak keluar uang, Aska nggak serius belajarnya, sayang. Jadi nanti buang-buang kadang-kadang nggak mau gitu. Kadang-kadang maunya ketika ibu investasi buat Aska, Aska yang serius belajarnya, karena kadang-kadang juga serius nanti ngajarnya, biar Aska jadi orang. Tujuannya Kak Dana di sini adalah ngebantu Aska buat Aska jadi orang hebat nanti. Makanya Kak Dana butuh Aska komitmen juga biar kita sama-sama kerjasama biar Aska jadi orang hebat. Siap? Siap. Siap, mantap. Aska udah siap ya Ibu ya. Kalau dari Ibu mendukung ya berarti Ibu ya untuk Saya kelas support lanjutan selama nanti. anaknya tenang, nyaman, Oke, untuk alhamdulillah. kemajuannya ke depannya. Alhamdulillah kalau gitu. Kak Dana sekarang mau ajak Aska praktikal. Kak Dana mau ajak Aska praktikal. Kalau Aska gambar digital udah pernah. 3D design kamu belum pernah ya? 3D design ya? Belum. Nah, kita belajar 3D aja sekarang. Oke, sebentar, karena akan buatkan dulu kelasnya ya. Kaska ini anak keberapa, Ibu? Anak pertama, Dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. Tiga bersaudara. Kak Dana Jauh juga sama. anak pertama kan? Kok tahu? Pradana. Oh iya, bener juga lagi. Namanya Pradana. Pradana anak pertama, betul. Sebentar, karena buatkan dulu Aska untuk kelasnya. Oke, Ini wait. stay di Jakarta kan? Stay di Jakarta, Ibu. Di dekat kantor, kebetulan. Tapi ini kalau Sabtu Minggu gini dari rumah, jadinya. Udah. Ah, ah. Oke, Kak Dana akan kirimkan linknya ke Aska ya. Bentar. Udah dikirim ke nomor itu. Di kolom chat Zoom aja. Oh, di kolom chat. Chat. Ah, ah. Oke, Kak Dana kirimkan ke Aska di kolom chat Zoom. Bapak kerja di mana, Ibu? Di Palembang. Oh, Palembang, jauh banget. Coba. Heeh. Pindah-pindah sendiri. Di kolom chat Zoom, Aska. Ya. Ah, ah. Kalau sudah, tunggu dulu. Kak Dana buatkan ininya Hmm. dulu. Siswanya Aska ya. Add student. Join with Google. No. Joinnya lewat mana Kak? Kembali ke Zoom dulu, di share screen dulu. Mm-mm. Share screen. Dari screen. Oke. Nah, itu sebentar. Join with nickname, diketik Aska 21 pakai Z. Hanya besar? Oh, enggak usah besar. Ha. Aska 21. Oke, that's me. Udah pernah belum? Main Tinkercad? Wah, Udah pernah lihat program ini belum? belum. Belum. Oke, sekarang kadang mau ajak Aska kita buat belajar gimana sih bikin 3D. Sebenarnya 3D ini nggak cuman buat desain aja ya. 3D ini nanti Aska buat bikin game juga bisa. Nah, jadi dasarnya kita bikin 3D-nya dulu, baru nanti kita scripting atau codingnya dimasukin. Sekarang kita ke sini dulu nih Aska. Kita create your first 3D design. Diklik aja. Udah. Yes, tunggu dulu. Oke. Sama adanya jaraknya berapa tahun Aska? Berapa? Anak Berapa? yang adik yang Ya, tuh. langsungnya 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun setengah. Oke, ini kita klik yang di sini. Kita close dulu ininya, Aska. Ketutupan foto ya ini ya? Enggak ya? Mananya kadarnya kelihatan nggak, Aska? Kelihatan. Di close-nya? Oke, sip. Berarti kelihatan ya. Nah, Aska, ini Kadana jelasin dulu. Ini adalah lembar kerjanya Aska ya. Ini kertasnya Aska. Nanti kalau Aska gambar bikin sesuatu tuh di sini. Di sebelah Hmm. kanan sini, ini adalah objek. Ini ada objek-objek macam-macam banyak. Di sebelah kiri adalah view. Ini bisa di zoom, bisa di apa namanya zoom in zoom out, bisa di home tuh di sini. Nah di sebelah sini ada mode Aska.
Itu. Kemudian di sini ada kontrol. Ini kalau Aska mau hapus, mau undo, mau apa namanya copy itu dari sini bisa. Gitu. Alright. Nah, Aska tahu nggak kenapa sebuah objek itu disebut sebuah objek tiga dimensi? Sorry, sebuah objek tiga dimensi disebut tiga dimensi. Tahu nggak kenapa? Memiliki ruang. Yes, but no. Jadi karena dia bisa dilihat dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Gitu. Itu tiga dimensi. Coba Aska taruh sebuah objek satu dulu deh di sini deh. Taruh objek satu di tengah. Yes. Nah, itu objek kita lihat dari depan sama dari atas ya ini ya. Coba Aska klik kanan terus puter mouse-nya. Nah, dia bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Itulah kenapa sebuah objek disebut objek tiga dimensi. 3D. Yes, gitu. Oke, sekarang Aska mau buat apa? Bias- Pengen bikin apa dulu? Kadang biasanya rekomendasikan awal untuk bikin gedung, rumah. Mau bikin apa, Aska? Apa, Bu? Kamu Loh, pengen bikin terserah apa? Aska kok malah nanya ibu. Kita bikin gedung atau bikin rumah dulu? Gedung deh. Bikin gedung. Oke, kita delete semua dulu objeknya. Kadang akan ajarin basicnya dulu buat Aska. Kita delete-nya pakai yang sini. Ini delete. Oke, ini delete juga. Jadi ada dua fungsi ya. Mouse itu, ini Aska pakai mouse ya. Iya. Oke, jadi mouse itu kan ada dua tombol. Tombol kiri itu buat memilih, tombol kanan tuh buat view, buat kameranya, gitu. Nah, sekarang Aska mau gedungnya bentuknya apa? Kotak, kita bikin kotak dulu ya, berarti ya. Coba cari Iya. Aska scroll di daerah sini, yang bentuknya kotak yang mana? Nah, oke, kita ambil di situ, taruh di tengah sini. Oke, alright. Nah, ini ada dua jenis Aska di sini. Ini ada solid, ada whole. Bedanya Halo. apa? Kalau whole itu dia nanti jadinya rangka kayak gini. Nah, sekarang kita bikin solid dulu ya, karena kita mau bikin padet ya. Kita diklik yang solid dulu. Nah, oke, good. Nah, saya mau kasih warna apa solidnya? Gedungnya mau dikasih warna apa? Warna biru. Warna biru. Alright. Nah, klik coba gedungnya. Objeknya diklik. Nah, di sini ini ada beberapa titik Aska. Ada titik putih, ada titik hitam, ada titik yang kayak kerucut, ada yang kayak lengkung gini, ini masing-masing beda fungsinya. Kalau titik yang hitam itu untuk merubah dimensi secara satu sisi. Misal Aska klik yang hitam di sini, ya udah, berarti nanti kalau Aska tarik dia akan narik ke sini doang. Itu yang hitam. Kalau titik yang putih itu merubah secara dua arah, diagonal. Jadi kalau Aska tarik yang ini, dia akan bergerak ke arah sini sama ke arah sini bersamaan. Gitu. Itu yang titik hitam sama titik putih. Kemudian kalau yang ini akan merubah ketinggiannya, Kak, tanpa merubah dimensi. Jadi dia posisinya digeser naik sama digeser turun doang. Itu kalau yang bentuknya kayak gunung, kayak kerucut itu ya. Itu kalau yang kayak gini, ini untuk merotasi. Jadi biar nanti objeknya diputar. Gitu. Oke, kita coba bikin bangunan pertama dulu. Kita coba bikin gedung dasarnya dulu. Aska mau bikin segede apa? Coba dong dirubah ukurannya, Aska. Ini Sudah? udah. Sudah, oke, nice. Sekarang itu dasarnya ya, bangunannya dasarnya ya. Sekarang kadang mau ajak Aska buat bikin ruangan dalamnya. Oke. Sekarang kita ambil yang kotak lagi Aska di sini. Kita taruh di atasnya sini. Nah, tadi kadang bilang ya kalau misal yang whole itu berarti buat rusuknya aja. Nah, sekarang Kak Dana mau Aska bikin ini sesuai dengan garis hijau yang ada di sini nih Aska. Kita pasin pinggirnya biar rata. Nah, ini ada garis bantunya ya, garis hijaunya ya. Aska pasin di situ. Oke, sudah pas. Ini kurang mepet yang daerah sini. Oke, nice. Dipasin dulu, diputer.
Nah, ini kurang mepet. Oke, good, nice. Sudah? Udah, Oke, kalau sudah, sekarang Aska klik yang kotak atas. ya. Ah, terus Aska turunin. Masih ingat nggak tadi nurunin pakai apa? Ini. Yes, betul. Diklik tahan, kita turunin pelan-pelan, geser pelan-pelan. Lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Terus sisain sedikit aja. Oke, hop, nice. Nah, sekarang Kadana akan do the magic ya. Aska klik kiri dari sini, kemudian tarik ke sini. Kita blok. Nah, oke, itu sudah terpilih. Nanti ada tulisannya gini, ini Aska lihat. Shapes 2, ini berarti dua objek terpilih ya. Gitu. Hmm. Kemudian kita pilih yang ini Aska. Kita merge objeknya, kita gabung. Klik, Yuk, tunggu dulu, masih render. udah. Sebentar, Oh, masih render. Oke, coba diputar Aska. Ah, itu udah jadi. Coba lihat. Boom. kok bolong? Yes, Memang itu tadi memang dibuat rangkai. kita mau bikin Bikin ruangan. ruang ya. Kita mau bikin ruangannya. Gitu. Jadi Aska kalau misal mau bikin apa namanya gabungin objek itu pakainya yang whole tadi. Gitu. Oke, Aska, clear ya sampai sini ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita bikin temboknya, Aska. Coba Aska bikin temboknya dulu. Aska mau bikin tembok gimana? Kayak gini boleh, kayak gini boleh. Tembok Mak- mengelilingi. Maksudnya mengelilingi atau Partisi ruangannya. Ini kan masih kosong nih ruangannya ya. Ini ya. Hmm. Ah, Oh, yes. Tembok dalamnya mau dibikin kayak gimana? Oke. Warnanya mau dibikin solid dulu. kan warnanya nggak harus sama. yang enggak. Itu nggak kelihatan. Kan 3D. Bu. Diripisin lagi temboknya biar nggak terlalu padat. Oke, nice, look good. Hmm. Kurang tipis nggak sih? Hah? Ini pintu depannya mana, Ska? Mau masuknya dari mana? Dari arah mana maksudnya? Dari sini. Dari sini? Eh, dari sini. Berarti Oke. hole lagi ya? Yes, betul. Kita bikin hole lagi. Nah, kita tembusin ke bawah sekarang. Yes, good. Masih ingat cara gabungin gabungin ininya? Di, Di blok dulu. Oke. Oke. Nice. Nah, ini kenapa dia nggak rata di sininya? Karena tadi kurang turun berarti ya, yang kotak yang kedua. ya. Nggak apa-apa. Masih belajar. Nah, ini pintu masuknya berarti dari sini ya. Hmm. Oke. Mau ditambah lagi nggak temboknya? Udah. Sudah. Mau ditambahin apa lagi ya, Kak? Kasih atap sekarang, coba. Kasih lantai duanya. Kita tumpuk lagi. Oke. Ayo, apa dulu tadi?
Solid. Solid dulu. Kita rapiin ininya, ukurannya. Ini mau atap atau mau lantai dua, Kak? Atap. Kalau atap berarti tipisin lagi. No, 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 no. Itu diturunin, bukan ngerubah dimensi. Nih, kalau Aska mau rubah dimensi, berarti pakainya yang ini. Yang di tengah, yang putih. Yes, itu betul. Sih ya, bedanya ya. Ada yang segitiga, ada yang putih itu. Yang putih untuk merubah dimensi. Kalau yang kayak kerucut itu cuma buat ngerubah ketinggian. Oke, sekarang ini atap rooftop ya ceritanya ya, Aska ya. Ini rooftop. Kita bikin pagernya sekarang. Kita bikin pagernya. Kita bikin pagar yang ini muter di sini. Kita bikin pagernya muter. Berarti Ya, banyak. betul. Nanti kadang-kadang kasih tipsnya. Kita rubah dulu dimensinya, Ska. Lebih kecil lagi. Oke, nice warnanya itu. Sudah oke warnanya? Biru semua aja deh. Biru semua boleh. Kita klik di sini. Klik salah satu. Ini kurang turun dikit nih ya sekali kayaknya. Kurang rapet nih. Nah kan kurang rapet ya. Kita turunin dikit. Sip, pas. Oke. Nah, ini juga diturunin dikit. Hap, nice. Kemudian ini kita klik di sini. Kalau sudah kita klik yang ini. Duplicate. Nah, oke tinggal digeser. Oke, digeser, ditarik. Nah, jadi biar Aska nggak usah bikin ngatur dimensinya lagi ya, Aska ya. Kopi kopi Betul, langsung. kalau bikin satu tinggal diduplikat-duplikat. Oh. Nice. Tadi buat beli bensin tahu. Hmm, aku dekat sama itu. Hmm, sejak Oke, kapan pinggirnya namanya? kasih ini. Kasih dinding aja pinggirnya. Yang tipis Biarkan di sini. semua manusia distraksinya. Oke, nice. Oke, dipendekin dikit boleh? Pendek. Iya. Pakai yang mana tadi? Mendekin. Ingat Kak? Ini. Oke, sip, nice. Oke, oke, sip. Nice. Tapi kebayang ya, Aska caranya ya, Aska ya. Oke, ini karena kita ada durasi, tadi Alena bilang 1 jam. Aska gimana so far sampai sini? Seru nggak belajar 3D? Seru. Seru. Apa yang bikin Aska seru? Ya, hal baru. Hal baru. Ini masih dasar. Nanti kalau di kelas regulernya kita akan belajar lebih kompleks lagi gimana caranya blending, gimana caranya bikin objek. Karena ini kan kita pakai objek dasar ya, objek yang sudah ada ya, basic-basic ya. Nanti kita akan belajar bikin objek-objek sendiri yang nanti kita bisa custom bentuknya. Gitu. Ini kadang-kadang kasih contoh, kadang-kadang izin stop share screen dulu ya, sekali di sini ya. Ya, Oke, kadang-kadang kasih contoh apa namanya yang sudah dibikin sama siswa-siswanya Kak Dana. Sebentar. Di sini coba. Wait, 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 wait. Oke. Karena share screen lagi di sini. Nah, ini karena cowok-cowok jadi bikinnya mobil semua. Nih.
Nanti bisa bikin kayak gini. Ada yang bikin Lamborghini juga gini. Macam-macam. Nah, nanti Aska kalau sudah di level expert, Aska akan bisa bikin kayak gini. Ini dia detail banget bikinnya. Spionnya, ada bannya, ada peleknya, ada spoilernya. Gitu. Ini ada yang bikin mobil F1 juga. Macam-macam. Aska nanti mau bikin bentuk apapun yang Aska pengenin bisa. Gitu. Oke ya, Aska ya. Kebayang ya nanti jadinya seperti apa ya. Gitu. Gimana? Bayang. Lebih tertantang atau susah, Aska? Tertantang tapi ya susah juga. Susah karena Aska belum belum bisa. Nanti kalau udah bisa bikin gitu doang mah 10 menit Aska beres. Hmm. Karena udah bisa. Karena kan semua ada Hmm. ilmunya ya, Aska ya, gitu. Tapi gimana? Masih mau belajar lagi nggak, Aska? Kamunya Masih. gimana loh? Jangan nanya ibu. Ibu sama Kak Dana ini cuma jembatan doang yang belajar Aska nanti. Soalnya kalau misal nanti Aska bisa gitu ya, Aska bisa jago di graphic design, Aska bisa bikin 3D modeling, yang bisa memanfaatkan ya Aska, bukan ibu ya, Bu ya. Nanti kalau dapet cuan juga Aska yang ngerasain, bukan ibu. Ibu mah paling kecipratan doang ya, Bu ya. Iya. Gitu. Karena nanti ini Tertarik banget. akan jadi bekalnya Aska di masa depan, bukan bekalnya ibu. Gitu. Iya. Makanya kadang-kadang nanya, kira-kira masih mau belajar nggak Askanya? Kuncinya kayak gitu. Masih. Masih ya, good. Harus mau gitu. Dari ibu gimana Bu? Tadi melihat praktikalnya Aska Bu? Artikel yang tadi dia buat Yes. barusan. Praktikalnya gimana? Melihat Aska bikin-bikin gitu. Ada evaluasi nggak dari ibu? Ya, kalau dari dasarnya dia baru tahu sih, saya Yes, kan dia betul. baru mengenal kan. Ah, ah, ah. Kalau dari kadang nih melihat Aska tipikalnya anaknya fast learner ya, gitu. Dikasih Iya, informasi gini-gini, nggak perlu diulangin langsung ngerti dan langsung praktikal langsung bagus gitu. kan karena Eh, dia baru mengenal kok sudah bisa mengikuti saya. betul. Karena mungkin suka juga ya, penasaran eh, anak-anaknya gitu, curious gitu. Nah, cuman ini yang dari Kak Dana, kalau misal dari Kak Dana ya, ini no offense ya Aska ya. Dari Kak Dana melihat dari Aska ini dari sisi confident-nya ya, Ibu yang masih bisa kita tingkatin lagi ya. Confident pertama, kedua public speaking-nya. Betul kata Ibu tadi. iya, Gitu. Ngomongnya irit banget kurang Aska ini. confident dia ini. Iya. Kayaknya harus dibangun. Betul. Nah, itu tadi yang nanti akan kadang kuatin kalau di algoritmik. Jadi kalau di algoritmik itu kan tadi nggak cuman ini ya, hard skillnya ya, soft skillnya juga akan kita tingkatin. Nah, soft skillnya yang nanti kadang kuatin itu ada dua. Pertama di confident, kedua di public speaking. Biar Aska ngomongnya nggak terlalu irit nih. Oh gitu. Iya, terus apa ya? Banyak ragunya ya. Yes, Mau betul. menentukan putusan tuh gimana? Sebenarnya itu berangkatnya tuh dari confident nih, Bu. Sebenarnya kalau gini, kalau kita ngomongin secara psikologis ya, kadang-kadang ini banyak orang tua yang nggak paham gitu. Maksudnya kadang-kadang ya udah sih ntar juga pede sendiri anak. Kadang-kadang mikirnya gitu. Padahal no. Kalau kita ngomongin dari sisi psikologis, kadang-kadang tutor ya, dari sisi psikologis anak itu kalau dari kecilnya confidentnya nggak segera dipupuk, itu efeknya nanti pas gede. Anak akan kesulitan untuk mengambil keputusan, Bu. Mengambil keputusan. Gitu, Iya, ya. Takut sudah terasa ini, salah. sudah terasa. Takut salah, Iya, ragu-ragu, nggak iya. berani nyampein pendapatnya itu dari confidence-nya tadi. Gitu. Makanya nanti itu yang akan kita selesaikan dulu buat Askanya. Biar nanti ketika dia mau ngambil keputusan, mau jawab, mau apa itu lebih mudah lagi nanti. Gitu. Aku mau ikut Nanti Kak, adiknya. kalau udah lihat kakaknya pasti pengen nanti kalau udah bisa bikin sesuatu. Gitu. Itu dari sisi pembelajarannya ya, Aska ya. Nah, ini kadang-kadang sebenarnya ada apa namanya? Ada offering lagi gitu ya. Aska nanti kalau misal mau gitu ya, kan tadi kadang-kadang rekomendasinya dari kelas graphic design, nanti larinya ke web design langsung ke IT Hero ya gitu. Ini sebenarnya kalau lihat kemampuannya Aska di modeling, kadang ada opsi satu lagi, jadi nanti dari sini, dari kelas graphic design, nanti kita kelas keduanya masuk ke anu dulu, apa namanya? 3D game design, game desk. Jadi nanti di sini Aska akan belajar pembuatan 3D game design. Dari modelingnya tadi, modeling nanti dimasukin ke pembuatan game. Gitu. Jadi nanti Aska outputnya udah bisa bikin game 3 dimensi di sini. Gitu. 3D games. Aska tahu Roblox nggak? Tahu. Nah, Aska nanti bisa, kalau misal Aska mau bikin game kayak di Roblox tuh bisa. Gitu. 3D games.
Nah, coba deh Aska share screen lagi deh Aska. Karena mau tunjukin sesuatu. Nah, coba Aska ke sini deh. Ini di sebelah kanan ini ada mode-modenya Aska. Di sini ada mode Minecraft. Sorry, ada mode Lego. Kalau Aska klik di Ya. sini, diklik coba. Nanti dia akan berubah jadi Lego. Nah, ini Aska kalau print 3D, udah Aska bisa jualan. Kamu print Lego, kamu desain yang bagus, nanti di print secara Lego, gitu. Atau ini mode Minecraft. Coba lihat. Nah, pernah main game Minecraft nggak, Aska? Pernah. Pernah. Ini bisa diupload ke Minecraft juga. Nah, tapi kalau Aska di sini tadi, ini kan 3D modeling ya, 3D modelnya ya. Nah, 3D model itu nanti bisa ditambahin script di engine, nanti bisa jadi sebuah game. Gitu. Nah, makanya kenapa Kak Dana tadi rekomendasikan juga Aska di sini. Kalau misal Aska mau gitu ya, sebelum pindah, sebentar Kak Dana izin matiin share screen-nya dulu ya di sini ya. Mm-mm. Nah, nanti Aska kalau misal mau gitu ya, berarti loncatnya dari kelas grafik desain, Bu, pertama, grafik desain, nanti lari ke 3D game design, nanti baru lanjut ke website creator. Gitu, baru ke Python. Ini journey-nya ya. Kenapa Kak Dana bikin kurikulum kayak gini? Karena pertama di sini kita pengen bikin Aska matangin dulu kemampuan 3D-nya. Gitu. Jadi nanti kalau di kelas private itu kita bisa request juga ya materinya ya. Nanti Kak Dana akan banyakin di sisi 3D-nya buat Aska. Nanti kalau 3D-nya udah matang banget, Aska udah bagus banget karyanya, nanti kita akan lanjut belajar di sini. Dari 3D nanti kita akan belajar scripting Aska biar bisa jadi gamenya gitu. Nanti kalau game udah jadi, Aska mau upload ke Google Play Store, mau upload ke Roblox udah bisa. Jadi nanti setiap orang yang mainin gamenya Aska tuh dapat cuan Aska, dapat royalti. Gitu, itu di Mm-mm. sini, di 3D Game Design. Nanti kalau 3D Game Design udah selesai kurikulumnya, Aska mau lanjut ke sini bisa. Nanti Aska bisa bikin website sendiri. Nah, ini karya-karyanya Aska yang ini bisa dimasukin ke websitenya Aska. Gitu. Jadi nanti orang kalau mau main, mau nyari gamenya Aska, tinggal masuk www.askabramantiagame.com. Nah, itu bisa nanti di situ. Baru nanti kita matengin di Python-nya. Ini untuk bikin programnya. Gitu. Ini urutan pembelajarannya. Kalau rekomendasi dari Kak Dana ya. Jadi Aska nanti terarah Ibu. Outputnya ini jelas gitu. Aska di apa grafik desain bisa apa, lanjut ke 3D game design sudah bisa apa gitu. Nah, ini nanti artinya Aska mulai dari sini ini sudah bisa menghasilkan cuan Aska. Kalau misal Aska serius belajarnya ya gitu. Ini kurang lebih di sini nanti Aska di kurikulum grafik desain belajarnya 32 kali pertemuan ya berarti ya. Gitu kalau mau Iya. sekalian sama ini berarti 32 juga gitu. Kita masing-masingnya 32 kali pertemuan gitu. Setiap setiap materi itu 32 kali ya. Setiap kurikulum, Ibu. Iya, tiga setiap puluh dua. kurikulum. Iya, 32 kali pertemuan, betul. Kalau yang ilustrasi-ilustrasi tadi Di sini. gimana? Oh, Di ya. awal nanti kita akan kita akan belajar ilustrasi gitu. Nanti masuk ke Mm-mm. 3D itu di modul keempat. Tapi kalau misal Aska mau lebih banyak di 3D-nya itu juga bisa, nggak apa-apa. Gitu. Dan itu yang kalian rekomendasikan sebenarnya. Jadi nanti kita akan banyakin di 3D-nya kalau Aska mau. Tapi kalau misal mau pakai silabus yang standar ya nggak apa-apa gitu. Jadi Aska lebih banyak dapat skillnya. Kan kalau standarnya kayak gini ya, silabusnya ya tadi ya. Sebentar, tadi mana ya? Kak Dana tadi buka di taruh di mana? Nah, apa sih kayak materi bukan sih? Silabus itu ya materi. Nah, nah Materi ini ya? silabus. Ya betul, ini silabus nih. Jadi kan ini udah ada ya. Modul satu Aska belajar apa aja, modul 2 Aska belajar apa aja gitu. Nah, nanti kalau di kelas private itu sebenarnya kita bisa request materi, Bu. Gitu. Misal Aska dari Mana? sini nih. Misalkan Aska masuk modeling kan dari modul keempat ya. Gitu ya udah Mm-mm. nanti kalau misal Aska mau modul keempat, modul kelima ini kan animasi. Ya, mana yang Aska mau bongkar pasang gitu. Kalau Dari, dari dari 5 modul itu boleh ada yang dilewati atau harus semua dilahap? secara standar kalau di kelas grup semuanya harus lewat. Tapi kalau misal Aska kan ini kan spesifik ya Aska ya. Itu kita bisa custom custom kurikulum. Itu bisa. Gitu. Jadi misal nih Aska nggak mau animasi ini kita skip aja itu bisa. Nanti kita banyakin di 3D modelingnya. Gitu itu Kalau bisa.
ilustrasi tadi tuh mempelajari Nah, di sini. komposisi warna apa segala macam gitu Kak. Yes, betul. Nanti kita mulai dari di sini nih. Titik, garis, pola, warna, tekstur, layering, ada fokus ke pola, siluet, warna, kolase itu di sini semua. Di modul pertama kita akan belajar banyak basicnya, Aska. Mm. Gitu. Di modul pertama. Nanti masuk modul kedua ini sudah mulai masuk ke grafis, gitu. Masuk ke vektor, raster, typography, itu di sini. Nah, nanti masuk modul ketiga ini modul placing. Jadi tata letak ya kalau bahasa Indonesianya ya. Ngatur jarak objek, kemudian kontras, desain itu di sini. Gitu. Ini kalau menurut kalian nggak terlalu penting sih gitu. Asal nanti modul ketiga langsung masuk ke 3D modeling nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti Mm. dapat yang ini kita ganti sama modul 3D. Jadi nanti modul 3D kan ini 4 kurikulum ya gitu kita Mm. bikin bikin delapan sorry 4 pertemuan 4 lesson kita bikin 8 lesson bisa gitu jadi nanti lebih banyak Diperjelas. lagi 3D-nya gitu karena kadang sebenarnya daripada ilustrasi ya buat Aska untuk prospek jangka panjang akan lebih bagus di 3D sebenarnya gitu karena kalau misalnya kita ngomongin gambar orang banyak ya yang bisa gambar ya gitu tapi kalau kita ngomongin 3D itu skill khusus Aska nggak semua orang bisa gitu makanya kadang akan kuatin buat Aska di sana pengennya. Apalagi 3D ini nyambungnya banyak. Kamu mau ke game bisa, mau ke animasi bisa, mau ke film bisa gitu. Makanya tadi dari tadi kadang praktikalnya di 3D, kadang akan rekomendasi banyak di 3D karena cabangnya banyak dan ilmunya kuat. Dan spesifik nggak semua orang bisa, Aska. Gitu. Mm. Itu kalau di rekomendasi dari Kak Dana ya, gitu. Tapi kalau Aska mau silabus standar nggak apa-apa sih, gitu. Tapi kalau dari kamu gimana, Aska? Lebih tertarik nggak belajar 3D juga? Tertarik cuma Ah, ah. kayaknya lebih ke Ilustrasi. Heeh, tapi ya gimana ya? Masih bingung? Mungkin karena belum begitu mengenal ya. Yes, yes, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya mau pakai standar dulu, nanti apa namanya? Tinggal di kalau misal emang sudah berjalan udah tahu gitu ya, mau di custom ya nggak apa-apa, tinggal ngomong aja nanti sama tutornya. Biar Hmm. dibikinin silabus lagi. Gitu. Tapi at least udah kebayang ya, Aska ya. Udah Iya. kebayang ya, belajarnya apa aja, seperti apa aja udah kebayang semua ya. Gitu. Mm-mm. Good, good, good. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Mungkin Aska sama Ibu. Lebih ke Aska sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Pembelajaran. Cukup aku. Cukup. Cukup? Oke. Kalau cukup kadang gantian nanya sama Aska. Kamu lebih seneng, oh enggak, Deng. Lebih cuma bisa di private ya berarti ya. Nanti kalau di kelas private, Bu, yang bedanya sama kelas grup, itu di sini. Kalau kelas private itu jadwalnya fleksibel ya. Gitu, mau hari apa, mau jam berapa, mau berapa kali seminggu itu bisa request. Gitu. Kita tapi dari keadaan rekomendasinya 2 kali seminggu. Kenapa? Kalau 2 kali seminggu itu pas. Jadi jaraknya 3 hari lah ya. Masih refreshment, masih lanjut lagi gitu. Kalau 3 kali seminggu burn out. Kalau 1 kali seminggu kelamaan. Nah, rekomendasi kadang pas di tengah-tengah 2 kali seminggu. Gitu. Nah, kalau di kelas private Ibu, itu yang membedakan dengan kelas grup, satu tadi ya request schedule ya. Gitu, request schedule. Kedua, bisa request tutor, Aska. Request. Misal, Ibu pengen tutornya buat Aska cewek aja Kak, biar sabar gitu ya. Mungkin. Itu bisa request. Atau mungkin Ibu mau yang tutornya galak gitu ya buat Aska gitu. Itu juga bisa request. Nanti itu di sini bisa request tutor. Dan nomor tiga, Aska juga bisa request bahasa. Gitu. Misal mau tutornya eh full English gitu, itu bisa gitu. Atau mau bilingual 50-50 tuh juga bisa. Jadi Aska biar sekaligus ngasah bahasa Inggrisnya Aska. Atau mau yang pelan-pelan dulu Kak, 20% dulu bahasa Inggrisnya itu juga bisa nggak apa-apa. Gitu. Itu kalau di kelas private. Nomor 4 ini adalah akselerasi ya Aska. Aksel. Nah, kalau misal akselerasi itu kan kita ada 32 pertemuan ya. Misal nih di pertemuan ke-8, 9, 10 gitu. Di pertemuan ke-8 di sini, pas pertemuan ke-8, si tutor ngerasa, oh ini Aska udah bagus, pertemuan 9 pasti udah bisa. Ya udah, di skip aja. Langsung ke Mau sini. bisa lanjut ke kurikulum selanjutnya. Ke lesson selanjutnya, iya bisa gitu. Karena kita nggak pengen buang-buang waktu buat apa kalau Aska udah bisa ya Ibu ya. Gitu. Makanya kita pengen biar materinya ini bener-bener Aska nguasain semuanya.
gitu. Karena kalau misal di sini ada sisa pertemuan kan artinya bisa dipakai dimanfaatkan buat belajar yang lain kan, yang naskah belum. Nah, kita pengennya kayak gitu. Jadi biar nggak buang-buang waktu. Kadang-kadang kalau di tempat lain kan ya udah ngikutin aja ya. Kan nggak rugi kan nggak gitu konsepnya kalau di algoritmik. Jadi kita pengen anak ini benar-benar dapat manfaat lah dari belajar di sini. Gitu. Nah, nomor 4 akselerasi, nomor 5 adalah report, Bu. Kalau misal di kelas grup itu cuma sekali seminggu reportnya. Sorry, sebulan sekali reportnya. Itu pun by chat aja. Jadi nanti ada kayak teksnya ya. Jadi si Aska ini belajarnya gimana, tapi itu rangkuman sebulan kalau di kelas grup. Tapi kalau di kelas private itu seminggu sekali reportnya. Jadi nanti setiap minggu kelihatan semua progresnya Aska, Bu. Aska sudah belajar apa, sudah bikin project apa, sudah ngerti apa aja itu kelihatan semua. Bonusnya nanti sebulan sekali ada sesi by Zoom atau by phone, nanti tergantung dari ibu. Buat konsultasi sama tutor. Gitu. Betul Oh ya. ini nanti bisa ngobrol kayak gini sama khusus untuk ibu sama tutornya. Gitu. Jadi nanti bisa bahas buat progresnya Aska, apa yang perlu dibantu di rumah mungkin, apa yang perlu dikuatin dari Aska ini. Jadi kita bisa spesifik, misal nih dari Aska pengen ke arah ilustrator atau ke arah 3D modeler gitu ya. Ya udah nanti kita akan ada tips-tips dari tutor juga. Kalau misal mau fokus ke arah sana. Nah itu sebulan sekali. Jadi ada konsultasi langsung ya. Kalau di kelas grup nggak ada. Sebulan sekali itu pun by chat, by text ya. Gitu. Ini yang membedakan dengan kelas grup. Gitu. Nah, ini yang paling penting sebenarnya buat Aska. Nanti setiap akhir modul, itu kan satu modul kan ada beberapa lesson ya, gitu. Setiap akhir Hmm. modul, nanti Aska akan presentasi, Bu gitu dia akan cerita Aska nih belajar apa aja gitu dia akan bikin presentasi gitu Aska belajar apa aja kemudian apa namanya apa yang Aska dapat dari pelajaran itu Aska bikin project apa aja gitu ceritanya tentang apa nih projectnya misal Aska bikin desain rumah nih nanti Aska ceritain detailnya tentang rumah itu kayak gimana nah nanti kan ada game juga ya Aska bikin game apa cara bikinnya gimana cara mainnya gimana gamenya nah tujuannya apa biar secara confident karena anak sering diasah buat presentasi itu akan meningkat. Confident pertama. Kedua, public speaking. Nanti Aska lebih bisa ngomong, lebih lancar, tata bahasanya juga lebih rapi nanti diksi-diksinya. Gitu karena kan ada feedback langsung dari tutor ya gitu. Nanti Aska bahasanya kayak gini nih, lebih bagusnya kayak gini dirubah. Nah, itu nanti akan bikin Aska lebih lancar lagi untuk public speakingnya. Gitu. Dan nomor 2 nanti juga ada tim project. Nanti pas bikin game Aska, nanti Aska misal bagian desainnya gitu. Dan teman-teman yang lain ada yang bagian programmingnya. Nanti kolaborasi biar apa? Semakin Aska bagus komunikasi sama sosialisasinya yang pasti. Dan juga kerja sama tim yang nggak kalah penting. Karena nanti di real pekerjaan Aska nggak bisa kerja sendiri. Pasti butuh tim Iya. gitu. Benar. Nanti jadi kalau di algoritma kayak gitu ya Ibu ya, kita kuatin hard skill-nya, nanti ditambah Bagian. lagi soft skill-nya. Karena kita pengen ketika anak ini jadi seorang profesional, itu nggak cuman bisa secara hard skill aja, tapi tetap attitude-nya bagus, public speaking-nya kuat, confident juga kayak gitu. Kita lengkapi lah semua skill setnya Aska. Dan yang paling penting nanti kalau misal Aska sudah selesai semua karyanya udah bagus gitu ya, kadang mau ajak Aska buat ikut kompetisi juga di sini. Nah, kita ada dua kompetisi nih, Aska sama Ibu. Kompetisi internal sama kompetisi eksternal ya. Kalau kompetisi internal, Aska akan ngelawan anak-anak algoritmik se-Indonesia, 8.800 anak se-Indonesia. Itu kalau kompetisi internal. Kompetisi eksternal, kita ada dua level. Nasional sama internasional. Kalau di level internasional, Aska akan ngelawan anak-anak dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, kayak gitu. Seru nanti pasti kalau misal Aska sudah ada di level itu ya gitu. Nah, tapi buat ke sana kita starting pointnya belajarnya di graphic design dulu. Jadi Ya. nanti kalau Aska sudah mantap, itu nanti akan bisa ke sana juga. Gitu. Kira-kira berani nggak Aska ikut kompetisi internasional? Or- Eh. Nah kan, confident kan? Masih Ayo. ada beratnya. Saya sih kurang suka berkompetisi. Ah, Itu karena harus dibangun ya, Kak. ya itu yang harus dibangun, bener kan? Ini nanti yang akan kita kuatin confidence-nya Aska. Karena kompetisi itu bukan cuman sekedar buat eh gaya-gayaan ya Aska ya, tapi ini ngebangun portofolionya Aska juga gitu. Misal nanti Aska juara kompetisi ini, juara kompetisi ini itu akan masuk ke historinya kamu gitu. Aska mau masuk kuliah, misal itu dilihat. Aska mau masuk kerja, oh ini juara satu coding competition internasional loh gitu. Pasti akan lebih mudah masuk kerjanya. Gitu. Jadi prospeknya nggak cuma dilihat sebagai kompetisi aja, tapi jangka panjang, Aska. Gitu. Gitu ya.
Tapi nanti balik lagi kita akan kadang akan kuatin confidence-nya Aska nih pokoknya kuncinya kadang nanti gitu. Dari Aska sama Ibu ada yang mau ditanyain nggak soal kompetisi? Eh, Masalah kompetisi enggak ada. Nggak ada ya? Oke, Ini nanti kan nanti berkelanjutan saja toh kalau sudah dijalankan gitu kan. yes Nanti betul. goalnya Ah, ah. Nah, tadi kan Ibu di awal ya, concern sama apa namanya? Pengen karena ayah suka Aska suka gambar, ayah pengen ngembangin gambarnya gitu ya. Dan juga mungkin pengen nanti punya goalnya ke sana atau ah. jadi sesuatu lah gitu ya. Maksudnya Yes, betul. bakatnya dia yang sekecil ini bisa jadi sesuatu gitu. Betul. Nah, itu yang tadi kalian lihat. Jadi nanti nggak cuman Aska ini gambar aja, tapi dari gambarnya ini kita bisa kembangkan ke arah yang lebih luas lagi. Dari gambar manual, kita naikin ke gambar digital. Dari gambar digital kita naikin ke 3 dimensi. Kan kalau gambar 2 dimensi ya, Aska ya. Nanti kita naikin ke 3 dimensi, dan 3 dimensi kita kembangin ke yang lebih luas lagi. Jadi game, jadi animasi, jadi film. Banyak lah pokoknya. Karena ini udah berekspektasinya tinggi sama Aska. Udah bisa dibawa kemana-mana ya karena anaknya sebenarnya bagus modalnya gitu cuman kurang confident aja sih Kurang sebenarnya confident. ya gitu nanti kalau Aska confidentnya udah bagus kadang yakin kamu pasti akan lebih cepat lagi sih Aska ininya developnya Jiwa challengingnya belum keluar. ah gitu so far dari Kadana sih sudah ya ibu ya nanti Kadana Sekarang terakhirnya ya Kak, untuk nah ini pembiayaan. terakhirnya nih saya tapi sebelum ke terakhir ini sebenarnya kita ngomongin prospek dulu ya ibu ya Oh ya. jadi dengan Aska bisa kuat dari sisi IT ya sisi desainnya itu kita kalau keadaannya melihat itu dari beberapa aspek. Pertama pendidikan gitu. Aska nanti mau lanjut ke kuliah misal atau lanjut ke apa namanya? Misal mau lanjut kerja, itu akan lebih mudah. Sekarang coba kalian nanya, bidang pekerjaan apa yang nggak butuh desainer Aska? Ada nggak? Kerja Hmm? lapangan, Apa? kerja lapangan. Kerja lapangan perusahaannya pasti butuh desainer. Iya. Emang kamu mau jadi pekerja lapangan terus? Mau kan? Enaknya Aska jadi desainer itu kalau misal Kak Dana juga desainer nih sekarang. Eh, kamu bisa kerja dari rumah untuk perusahaan-perusahaan luar negeri gitu. Jadi kamu kerjanya di rumah, WFH, gajinya dolar. Itu bisa desainer. Jadi pertama pendidikan, kedua pekerjaan ini udah nyambung ya. Pekerjaan itu prospeknya banyak karena semua perusahaan pasti butuh seorang desainer. Gitu, graphic designer, 3D designer, 2D designer pasti butuh gitu. Jadi prospeknya itu luas sekali ya Aska ya. Gitu nomor dua. Dan siapa tahu nanti ada rezeki ya Ibu ya bisa bikin startup, bisa bikin perusahaan sendiri Aska. Karena zaman sekarang semua Kak, bidang ada startupnya. Kamu mau dulu pesan makanan harus datang, sekarang ada Gojek, ada GoFood. Mau ngirim paket dulu harus pakai pos, harus pakai JNE, sekarang ada GoSend, ada aplikasi semua. Gitu. Perikanan ada aplikasi, logistik ada aplikasi, semua ada aplikasi. Nah, siapa tahu nanti Aska bisa bikin startup sendiri ya sana. Tapi ya kuncinya satu, harus kuat secara IT dulu ya Aska ya. Gitu. Siapa tahu ada rezeki, amin ya Ibu ya. Gitu. Dan yang paling penting nanti kan algoritmik sekarang kan sudah mulai integrasi ya dengan kurikulum di sekolah ya Ibu ya. Gitu. Tapi kita pengennya Aska ini udah lebih maju duluan daripada teman-temannya. Jadi nanti teman-teman. teman-temannya masih belajar A, B, C, D, Aska udah sampai X, Y, Z. Udah beberapa langkah lebih awal. Jadi nanti Aska udah bisa ngajarin teman-temannya. Gitu. Prospeknya bagus Aska ke depannya ini. Gitu. Satu kuncinya. Yang penting Aska serius belajarnya. Gitu. Siap nggak Aska Keren. kira-kira jadi orang hebat? Siap. Siap. Harus siap. Gitu. Nanti Kadana cuma bisa membantu soalnya. Kalau Aska nggak siap ya Kadana nggak bisa apa-apa ya. Apalagi Ibu nggak bisa apa-apa ya Ibu ya. Gitu. Jadi kalau misal Aska udah siap, kita mulai belajar dari sekarang biar lebih awal lebih bagus, biar nggak ketinggalan ya nanti Aska ya. Gitu. Jangan sampai ketinggalan sama yang lain. Apalagi belum banyak. Kalau di kota besar mungkin udah banyak yang bisa ya. Tapi kalau untuk di daerah, mumpung belum banyak, Aska bisa duluan itu sebuah poin plus. Gitu. Makanya harus belajar lebih awal. Nah, dari Kak Dana sudah sih Ibu, Kak Dana tadi udah simpulkan juga, Aska udah siap belajarnya gitu ya. Ini kalau dari Aska berarti di kelas private ya Ibu ya. Oke, Kak Karena Dana, tadi umurnya itu hmm, besar ah, ah. gitu.
Kak Dana tawarin Ibu di beberapa pilihan paket ya di sini ya. Ini nanti kalau misal cocok mau diambil monggo gitu, tapi kalau misal masih belum cocok tinggal dikomunikasikan aja ya Ibu ya. Kira-kira Kak Dana bisa bantu di mana gitu. Semoga Kak Dana bukakan dulu ya Iya. untuk di kelasnya, kelas private. Oke, di sini Kak Dana tawarin tiga pilihan paket nih Ibu. Yang pertama di sini ada paket basic, di sini paket basic, di kedua paket expert, ini dua kurikulum. Di sini satu kurikulum, yang ketiga paket profesional, di sini empat kurikulum. Bedanya apa? Bedanya kalau paket basic satu kurikulum, Aska belajar di kurikulum grafik desain aja. Grafik desain. Gitu. Aska sudah bisa bikin ilustrasi, sudah bisa bikin 3D, sudah bisa bikin animasi. Itu di sini. Nah, nanti masuk ke kurikulum kedua, itu di paket expert di sini. Kalau paket expert langsung dua kurikulum Ibu, bundling. Gitu. Berarti nanti di sini Aska sampai bisa bikin 3D game sendiri ya. Tadi kalian bikin ya. 3D games. Nah, ini kurikulum kedua 3D games. Ini untuk pengembangan eh game-gamenya Aska. Nanti Aska bisa bikin game apa aja yang Aska inginkan. Gitu. Nanti masuk ke paket berikutnya itu ada empat kurikulum Ibu di sini. Empat kurikulum berarti Aska sampai masuk ke Python. Website creator sama Python. Ini Aska sudah bisa bikin, sudah punya web sendiri, website, sama sudah bisa bahasa pemrograman Python gitu. Ini kalau di sini. Nah, yang membedakan apa? Kalau di paket basic Ibu, ini kan satu kurikulum ya. Kalau misal dua kali seminggu, itu berarti 4 bulan di sini. Ini dua kali seminggu. Kalau di sini dua kali seminggu berarti 8 bulan. Kalau di sini dua kali seminggu berarti 1 tahun 4 bulan. Gitu. Kalau paket basic dapat satu sertifikat ya, sertifikat internasional di sini. Gitu. Untuk kurikulum grafik desainnya, satu sertifikat. Kalau yang di sini juga nanti Aska akan dapat tiket khusus untuk ikut kompetisi internal itu di sini. Nah, kalau di paket expert, highlightnya di sini dapat dua sertifikat, dapat tiket khusus juga untuk kompetisi eksternalnya ya, yang kompetisi internasionalnya tadi ya, itu Aska di sini. Dan juga di sini dapat rekomendasi tutor favorit Aska di sini. Kalau di paket profesional lebih lengkap lagi, dapat 4 sertifikat, kompetisi udah pasti, kemudian dapat tutor favorit udah pasti, plus ini yang penting juga adalah di sini personal branding dan karir coaching buat Aska. Nanti Aska mau kemana bisa dibantu sama tutornya. Gitu. Aska misal mau fokus ke graphic design gitu, mau ke ilustrasi, ya udah nanti tutor akan bantu Aska buat kira-kira kalau misal kamu mau ke graphic design skill apa aja yang dibutuhin. Gitu. Kemudian apa aja yang harus disiapin, CV-nya seperti apa. Nanti akan dibantu semua dari tutornya. Gitu tuh di sini. Dan bonusnya adalah dapat 2 slot Google Play Store ya, Ibu ya. 2 slot Google Play Store gratis. Gitu. Kalau misal Aska hitung secara value, satu slotnya ini 6 sampai 8 juta. Berarti kalau dua, 12 sampai 16. Ini dua. Ini tergantung dari karyanya ya, jenis gamenya apa yang Aska mau upload, jenis aplikasinya apa ya. Jadi harganya sekian per slotnya. Gitu. Tapi kalau di paket profesional ini sudah include ya, Ibu ya. Jadi udah nggak ada tambahan biaya lagi. Kira-kira kalau dari Aska ini kadang belum ngomongin budget ya. Kadang mau mau fokus dulu sama benefitnya. Aska pengen sampai bisa belajar apa apa aja. Ya, ilustrasi 3D, Mm-mm. kebayangnya sampai situ sih. Sampai di sini ya, sampai berarti yang paket expert ya. Yes, sebetulnya paket expert adalah paket yang paling banyak diambil sih sebenarnya sih. Di sini ya berarti ya, di paket expert. Gitu. Kalau dari Ibu gimana, Bu? Aska lebih cocoknya di paket yang sampai bisa bikin, sorry, ilustrasi 3D itu berarti 3D biasa atau 3D games? Atau modeling aja? Mungkin modeling. Modeling berarti di paket basic ya, Aska ya? Yang di sini ya? Yang ini? AA? Atau sampai ke sini? Pengennya? Di- yang biasa, Yang mungkin yang biasa, biasa. yang basic ya berarti ya, Aska ya. Kalau Aska lebih cocoknya di basic nih. Kalau dari Ibu gimana, Bu? Ya, nggak ngerti juga.
Kira-kira lebih cocoknya di mana kalau dari Ibu? Belum ngomong budget. Basic ini ya, sampai animasi ini tadi ya. Betul, sampai bisa bikin animasi untuk website, bikin 3D design, bikin ilustrasi juga. Itu di paket yang basic. Di sini belajarnya kalau misal 2 kali seminggu selesai di 4 bulan nih, Bu. Di sini. Gitu. Kira-kira Ibu lebih cocoknya kemana? Ke yang basic kah, yang expert atau yang profesional? Ini nggak apa-apa ya disampaikan aja ya, nggak usah nggak enak sama Kak Dana ya. Santai aja, kita ngobrol aja. Masih belum Pikir. kebayang. Belum kebayang, gitu. Iya. Tapi kalau dari Aska, Aska yang basic, kira-kira dari Ibu cocok nggak nih kalau yang basic? Yang nggak cocok pembiayaannya. Yang nggak cocok pembiayaannya. Kan Kak Dana belum ngomong ke pembiayaan. Ini masih masih ini, nanti masih kita breakdown lagi, gitu. Oh gitu. Ah, ah. Tapi dari ininya, dari paketnya udah oke dulu ya, berarti ya, ke Oh paket iya. basic ya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari pembiayaan nggak cocok, kira-kira cocoknya berapa kalau dari Ibu? Ini kalau sama yang Mm-mm. sama yang kelompok itu bedanya jauh banget ya Kak? Enggak sih sebenarnya. Karena bukan dulu yang paket grup ya, berarti ya. Hmm. Kalau yang paket grup itu di Oh sini, ini ada harga per satu pelajaran. yes, harga per satu pelajaran itu untuk visualisasi sih. Jadi kelihatan kalau misal kita bundling itu lebih hemat. Gitu. Kalau paket grup sekian, di basicnya sekian, gitu. Kalau harga normalnya, harga website ya, kita ngomonginnya ya, harga standar itu di grupnya di 5,4 Bu. Itu 5,4 ini harga grup gitu ya. Kedua yang di paket yang bawah ini adalah harga trial class gitu ya. Nanti Ibu sampai akhir bulan masih dapat harga yang ini gitu. Nah, tapi ini sebenarnya Kak Dana suka ya sama Aska ya. Jadi Kak Dana mau tawarin Aska masuk ke kelas beasiswa aja gitu. Makanya dari tadi kan Kak Dana belum bilang apa namanya belum bilang ini kita belum ngomongin harga gitu karena Kak Dana mau masukin Aska ke kelas yang beasiswa gitu. Kalau kelas yang beasiswa itu tadi kan Kak Dana bukakan harga kan di sini ya. Di yang di sini yang 7,2 ya gitu. Nah, Iya. Kak Dana tawarin Aska itu kalau masuk di paket di kelas yang beasiswa Ibu, itu kalau di kelas private harganya yang 32-nya itu di sebentar, Kak Dana coba cek dulu ya. Sekarang itu di paket beasiswa. Oke, 32-nya itu di 6144 Bu. Gitu. Ini beasiswanya, paket kelas prioritas. 6144. Tapi enaknya kalau paket beasiswa itu kita bisa pecah, Bu. Gitu. Ini 6144 ini 32 kali pertemuan langsung. Gitu. Standarnya memang di sini. Tapi kalau misal mau apa namanya 16 dulu atau 8 dulu itu juga bisa. Gitu. Kira-kira kalau dari Ibu lebih cocok yang mana? Yang di sini 4 bulan atau yang di sini 2 bulan? Ini 8 bulan. Kalau seminggu sekali ya kita ngomongin seminggu sekali. Gitu. Iya. Pikir. Kalau ini 4 bulan, kalau ini 8, kalau ini 2 bulanan. Kalau 2 bulan itu kita di 1816 Bu. 1816. Itu Ya, dapat basicnya tadi itu ya? ini di paket 2 bulan, jadi 8 kali pertemuan nih Bu. Ini. Nah, Yang ini nggak 8 kali terasa pertemuan. betul. Berarti cuma Jadi dapat cuma. nanti 8 kali pertemuan, Aska kalau misal mau lanjut lagi tinggal di top up. Gitu, tapi ini private yang pasti. Mm-mm. Gitu. Di 8 kali pertemuan. 2 bulan 8 kali Ah, pertemuan. Nanti kalau misal mau lanjut lagi tinggal di top up. Gitu, tinggal di upgrade ininya. Jadi ini 2 bulan belajarnya. Jadi kan kalau misal langsung kan berat nih, misal gitu 6144 ini kan beasiswa ya. Gitu enam satu Iya. empat empat 8 bulan misal berat gitu. Ya udah dibikin dibagi per 2 bulan aja
gitu. Kalau per 2 bulan lebih hemat gitu. Dipecah jadi per 2 bulan. Betul. Jadi bisa enaknya kalau di paket beasiswa gitu. Kalau di paket sini nggak bisa, di paket yang ini nggak bisa. Kalau ini langsung, kalau yang ini. Tapi kalau yang di paket beasiswa itu bisa ya kasarnya kayak dicicil lah ya Ibu ya. Iya, heeh. Itu di sini. Pakai Jadi kayak nanti dicicil. Per jadi dua nanti bulannya jatuhnya segitu gitu ya. betul, nggih. Per 2 bulan Hmm. 1,8. Itu nanti Aska sudah ya tinggal berarti 4 kali nanti biar beres satu sertifikatnya ya. Satu satu Oh iya. kurikulumnya gitu. Ini kalau keputusannya kita rembuk sama ayahnya dulu, ngasih keputusannya ke Kak Dananya atau ke siapa nih? eh Kalau misal yang ini kan karena ini paket beasiswa ya Ibu ya gitu. Iya. Jadi kalau paket beasiswa hanya pada saat ketemu sama tutor gitu. Nah, nanti kalau Oh misal gitu. kalau misal Ibu di luar ini gitu ya, itu sebenarnya ini ke sini harganya ke yang paket normal gitu. Soalnya kalau misal paket beasiswa ini kan kita ini di record ya Ibu ya ininya ya di record gitu. Dan di sini ada ini juga nih kadang tunjukin dulu ya untuk back office-nya kita seperti apa. Jadi biar kelihatan. Nah, ini Aska di sini kalau kalian klik di sini ya. Ini Aska masih di teacher ininya. Yang apa namanya? Ajar masih di teacher status back office-nya. Nah, nanti kalau misal kita keluar Zoom, ini udah kembali ke sales Ibu di sininya. Oh gitu. Nah, kalau udah kembali ke sales ini udah nggak bisa dibuka sama Kak Dana gitu. Kira-kira Berarti kalau keputusannya sekarang gitu ya. sebenarnya kalau misal mau ambil paket yang apa, yang standar nanti nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misal berkenan untuk ambil paket yang beasiswa, ya bisa di ini sekarang gitu. Atau gini, Yang paket ibu khusus nih. atau ibu bisa DP dulu gitu. Atau ibu bisa DP dulu gitu. Minimal DP-nya 1 juta udah bisa ibu. 1 juta Kalau ini ini, ya, DP buat ngunci yang ini paketnya kan ini. ditawarin paket beasiswa Mm-mm. per 2 bulan. Enggak, per 2 bulannya 1,816. Nih, per 2 bulannya 1,816. Gimana? Hah? Ya, gimana aja. Apa nanti kita hubungin Kak Dananya di yang di Eh, luar keputusannya ini yang beasiswanya bisanya langsung ya. iya, paling Kalau gini di deh. luar ini yang 7,264. Paling gini Bu, kalian bisa bantu gini. Jadi kita bisa di lock dulu tuh dengan DP. Kita DP minimal 1 juta. DP ini ibu sudah bisa dapat harga yang ini. Gitu. Oh Nanti gitu. tinggal dilunasin. Pelunasannya nanti pas kelasnya mau mulai. Misal nih Aska mau mulai bulan depan ya udah gitu. Nanti kita paling sebelum kelasnya mulai udah dilunasin sisanya gitu. Oh gitu. Ah, ah. Ya, per, per 2 bulan 1,816. Keputusannya sekarang. Kalau nggak sekarang dapatnya paket yang 7,26 per paket. Ya. Dilanjut. Iya, 816. Mm-mm. Iya. Mau 8, 8 kali pertemuan 2 bulan. Yes, 8 kali pertemuan 2 bulan nanti. Nanti Aska sudah milih jadwal sendiri, sudah milih tutor juga Aska. Iya, iya dilanjut orang. Enggak dia mau. Nek nggak ngambil yang ini, yang ditawarkan ini. Nanti keputusannya ayah nanti berarti pakai paket yang ini nanti tak tunjukin di Di foto dulu screenshot. boleh? Iya, di foto dulu boleh. Ya, Gak apa-apa. ya. Nek, iya, soalnya kelasnya udah habis. Misalnya Habis sudah 1 jam lebih kok. ini yang di anu lagi. Ya, Mas Tio cocok pora. Fotonan ya ini. Boleh, monggo kalau mau di foto dulu. Ini opsinya juga Mas bisa ini. Tio-nya cocok.
Ini kan Kak tutornya kan menawarkan di luar harga pasarannya itu per 2 bulannya, per 2 bulan 8 kali pertemuan itu 1,816. Mau diambil sekarang enggak? Kalau nggak diambil sekarang nanti dapatnya yang harga biasa gitu loh. Nanti mau. Mas Pionya tuh lumah banget. Hah? Hmm? Ya dipikir dulu. Nah dipikir lagi, nanti kita dapat harga yang ini loh. Kalau misal ngomongin hemat ya Ibu ya, kalau dari apa Mm-mm. Aska ya, dari Kak Dana sih rekomendasinya yang di sini. Ini Aska sudah belajar 2 bulan, nanti sambil kita lihat progresnya. Kalau Aska mau lanjut, monggo, gitu ditambah lagi, di top up lagi untuk kurikulumnya. Kalau mau di stop nggak apa-apa, gitu. Tapi startnya ini jadi Aska biar tahu dulu belajarnya, gitu. Oh, aku oke. Oh, saya cuma bingung tuh, Bu. Katanya kalau kamu cocok diterusin. Ya di Kenapa Aska? Pertimbangannya apa kalau dari Aska? Masih bingung. Apa yang bikin bingung? Iya, Hmm? Mas Coba cerita Tio. dong sama Kak Dana apa yang bikin bingung. Ya, iya dia Ya, masih bingung. Kata ayah nggak apa-apa, Mas. Ini nggak harus sekarang kan ya, Kak? Apa Ibu? Maksud saya kita mengiyakan tapi nggak harus saat ini kita transfer kan? Kalau yang ini saat ini, yang Langsung ini, saat ini. nanti Kak Dana bikinkan invoice-nya langsung. Kalau yang saat ini Oh, ya, kan nggak kalau punya yang mobile ini. banking. Langsung saat ini ditransfer ya. Kalau dari Aska, maksudnya Aska kepikirannya kenapa? Apa nanti di 2020? karena iya iya. Karena biaya. Nah, sebenarnya gini Dari Aska, kalau kita ngomongin dari biaya, kadang mau cerita dulu ya sebenarnya. Karena gini, kalau 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 kita ngomongin biaya, Aska ini segini, nanti Aska Mm-mm. bisa ikut dapat freelance, Aska bisa ikut kompetisi. Kadang yakin sebelum Aska beres satu kurikulum, Aska sudah dapat sudah balik ininya. Kalau Aska Mm-mm. serius belajarnya, gitu. Kalau kita Bisa. ngomongin biaya ya, karena kompetisi itu Ya. banyak banget Aska, kompetisi banyak banget, gitu. Ini kadang tunjukin nih. Ini yang kemarin juara satu NCC ini yang junior ya, sebentar Kak Dana coba tunjukkan dulu fotonya. Ini yang junior, ini aja dia dapatnya, saya sebentar tadi mana ya, Kak Dana buka kan tadi udah kok. Ini Kak Dana zoom di sini. Aska lihat ini juara satu yang junior aja itu Mm-mm. 5,5 Aska dapatnya. Ini yang junior, yang seniornya tahu berapa, 12,5 dapatnya, gitu. Makanya Kak Dana bilang, Kak Dana yakin Aska sebelum lulus, sebelum sertifikatnya keluar, kalau misal kamu udah ikut kompetisi, kamu udah ada bakatnya Aska, gitu. Potensinya Aska itu ada, cuman karena kurang confident aja, jadi susah majunya. Gitu. Nah, itu yang nanti kita selesaikan bareng-bareng di Algorithmics. Kalau Aska nanti sudah ikut kompetisi, sudah berani buat nyoba, Kak Dana yakin peluangnya ada Aska. Gitu. Masalahnya Aska sekarang ini masih ragu-ragu karena Aska kurang confident. Gitu. Aska harus yakin sama diri sendiri kalau Aska bisa. Karena Aska ini kadang-kadang ngomong bukan mau apa ya, bukan mau ngenakin Aska ya, gitu, bukan mau nyenengin Aska, no. Tapi kadang-kadang sudah ngadepin beberapa jenis anak-anak dan Aska ini termasuk yang salah satu yang pinter, gitu. Karena banyak anak-anak yang Kak Dana ajarin itu buat bikin kayak tadi aja itu lama Aska, gitu. Makanya Aska ini peluangnya ada, modalnya ada, skillnya ada, cuman kurang confident aja, gitu. Kak Dana nanti pengen bantu Aska biar Aska lebih bagus lagi, lebih confident lagi, dan sebelum sertifikatnya keluar deh, nanti pasti kalau Aska ikut lomba pasti akan dapat juara, gitu. Dan yang namanya lomba IT, juaranya itu nggak kecil, Aska. Ini yang junior, anak 7 tahun, Aska dapatnya segini. Yang Mm-mm. seniornya, kalau seniornya karena kadang nggak ada fotonya, senior tuh udah susah difoto, Ibu. Udah jaim kalau mau difoto itu. Makanya nggak ada fotonya di sini. Itu juara satunya 12,5. Gitu. Kebetulan kita kemarin dapatnya juara dua, yang dari Algorithmics. Itu dapat 9,5 dapatnya.
gitu. Makanya kalau 1,8 itu kamu sebelum 8 bulan kadang yakin itu udah lebih dari itu. Kalau kamu ikut kompetisi, apalagi misal bisa freelance desain, kamu bikin apa namanya logo, bikin apa namanya ilustrasi, kamu jual, itu bisa banget di situ. Jadi sebenarnya kalau ngomongin biaya itu akan kembali lagi nanti. Selama satu, Aska belajarnya yang benar gitu. Jadi bapak sama ibu ini bapak udah oke tadi kalau misal Askanya oke gitu. Justru bapak ini mendorong Aska biar Aska bisa lebih bagus lagi gitu. Bukan jangan kebalik ya gara-gara nggak enak sama bapak Aska jadi nggak jadi. No, bapak ini justru fully support buat Aska gitu. Dan Kak Dana juga sama, ibu juga sama. Gitu kita pengen Aska jadi orang. Makanya kan tadi Kak Dana di awal bilang ya gitu kalau Kak Dana pengen bantu Aska. Karena sayang Aska bakatnya ada. Tapi karena keterbatasan confident-nya ini loh, yang jadi Aska bikin ragu-ragu terus. Gitu. Bapak ayah mesti suka gas. Hmm. Bapak tuh udah support Masih sebenarnya. mikir-mikir dulu. Bayangin. Apa kita ambil yang 2 bulan tadi aja? 2 bulan Kalau pertama itu loh. yes, kalau Kak Dana Nanti kalau rekomendasinya kamu, gitu. 2 bulan, nanti kalau misal Aska mau stop, silahkan. ya Gitu. Jadi nggak usah itu enggak dilanjut, nggak masalah apa-apa. kan? Terserah Oke, ibu nggak apa-apa ayah. Ibu. Nanti kalau misal Aska cocok, mau lanjut, boleh. Silahkan. Tapi kalau mau di stop, nggak apa-apa. Yang penting Aska Dana udah nyoba bantu Aska. Gitu. Iya. Karena Kak Dana melihat potensinya Aska ini ada banget. Cuman karena nggak pedenya ini doang jadi gemes Kak Dana. Gitu. Karena Kak Dana yakin ini bagus Aska ini sebenarnya. Gitu. Makanya Kak Dana tuh pengen banget bantu Aska. Kamu coba dulu 2 bulan, kalau nggak cocok kadang suruh stop. Nggak usah kamu yang aku mau lanjut Kak gitu. Nggak usah. Kalau misalnya memang kamu nggak berkembang, kamu nggak cocok, kadang yang akan suruh kamu stop. Gitu nggak usah dilanjut. Tapi kalau misal memang cocok, kamu ngerasa "Oh, oke ini ada manfaatnya buat Aska, silahkan kalau mau lanjut. Gitu. Tapi kadang pengen Aska minimal nyoba dulu 2 bulan biar Aska tahu. Gitu. Kalau Aska ini sebenarnya bisa gitu loh. Potensinya ada. Ibu sama ayah coba yang 2 bulan dulu aja. Terserah. Hmm? Terserah ibu. Tapi kamunya ini enggak Iya. ngejalaninnya jangan stres. Iya melu. Oke, kalau gitu kalian dibuatin itu dulu dong Aska, diketikin dulu nama lengkapnya Aska buat sertifikat nanti biar nggak salah diketikin dulu. Oke, sebentar karena buatin dulu di sini. Ini buat yang 2 bulan dulu aja ya Aska ya, Ya. biar Aska nyoba juga gitu loh. Ini 8. Kalian kopikan dulu ya di sini ya. Aska, oh, ini udah selesai Aska Bramantia aja ya berarti ya, nggak ada belakangnya Iya lagi ya. iya. Ya, udah Oke, ada. Aska Bramantia. Ini graphic design trial class package. Ini sekarang jam 10:37. Enggak tujuh. 10:37 berarti di sini 11. Oke. Ibu pakai Bapak pakai bank apa Ibu? BRI. BRI ya. Mm. Oke. Di sini dicek dulu ya Aska sama Ibu ya. Sebentar. Karena buatin dulu di sini. Nah, di sebelah kanan atas nama Aska Bramantia ya di 8 week private class graphic design. Ini dengan paketnya yang trial class package ya, berarti ya. Gitu. Pakai bank BRI. Ini sudah betul ya, Aska ya? Sebelah kanannya ini ya. Betul. Oke, siap. Banknya Bank BRI di sini. Ini virtual account-nya Ibu Monggo. Ini ya. Nggih, yang atas ini. Aska milih mau belajarnya hari apa? Ini apa bu? Loh, kamu Ini minggu kamu depan. yang ini. Yang belajar Aska bukan Ibu. Kamu maksudnya hari apa?
minggu minggu ini awal Januari ini kan masih libur. Hmm, Di minggu kedua Januari sudah masuk sekolah itu pulangnya kan sore-sore terus. Enaknya apa di weekend, akhir pekan? akhir pekan Weekend. bisa, Sabtu atau Minggu bisa. Monggo, kalau dari Aska lebih enak satu Sabtu Nanti atau Minggu? takutnya kalau sudah apa belajar kan menerimanya dari kakaknya ntar nggak 100%. Kalau udah apa? Belajar? Maksudnya itu loh kalau dia sudah masuk sekolah kan Oh, nggak sampai oke. sore. Ya. Kan weekendnya libur, Sabtu Minggu itu libur sekolah. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Atau diambil hari Sabtu itu Boleh, boleh. Lebih enakan weekend. Jadi pas lagi libur lebih juga gitu. refresh gitu. Betul. Kalau Kak Dana rekomendasi hari Sabtu, Aska. Hari Sabtu misal Sabtu. Aska mau malam gitu juga bisa. Malam jam 7 gitu mungkin gimana? Iya, Malam jam boleh. 7 oke? Oke, siap. Ini nanti kalau sudah ditransfer berubah ya Ibu ya di sini ya. Oh iya. Oke, monggo silakan diproses. Kak Dana sambil ini ya, Aska ya, catat dulu. Aska hari Sabtu ya. Ini jam berapa, Bu? Nah, itu baru mau Kak Dana nanya. Kamu mau jam berapa? Pagi apa malam? Sore ya. Sore. Diminta sore kah? Sabtu sore jam 4, jam 5. Kak Dana kosong jam? Eh, kalau Kak Dana jadwalnya belum keluar sekarang, karena kan jadwal yang kurikulum baru ya nanti ya. Yang tahun ajaran baru belum keluar. Gitu. Nanti Aska ini kalau misal nanti Aska sudah milih jadwal, Kak Dana akan pasin jadwalnya di Aska. Gitu. Ya, Jam berapa? Kira-kira. jam 4 sih Jam 4 kayaknya. ya. Jam 4 sore ya. Oke, Sabtu jam 4 sore, tutornya lebih prefer cowok cewek? eh Cowok aja deh. Cowok aja. Oke, kalau cowok nanti kalau misal jadwalnya pas akan kadang ambil buat tutornya Aska ya, karena kadang Oh, belum nih keluar. langsung minta ke Mm-mm. Pradananya udah bisa. Kak Dana belum keluar jadwalnya Ibu, yang buat Oh. kurikulum depan gitu. Jadi ini kan buat kurikulum depan akan ada adjustment lagi kan untuk awal tahun depan ini gitu. Jadi nanti akan disusun dari kurikulum gitu. Makanya kita preferensinya tutor dulu nih. Aska mau cowok, mau yang kayak gimana. Nanti kalau misal Kak Dana memang belum dapat slot di jadwalnya Aska, Kak Dana akan ambil lasnya Aska. Gitu. Tapi kalau ternyata sudah ada slotnya, ya akan Kak Dana pasin nanti yang kira-kira mana yang cocok buat Aska. Gitu. Nanti Kak Dana bantu juga gitu. Karena tutornya kan banyak ya kalau di algoritmik ya, gitu. Tutornya cowok ya, berarti ya Aska ya. Bahasanya sekarang mau Bahasa full Indonesia, Indonesia. full English atau bilingual, tapi kita start dari 20%. Gimana? Indonesia aja. Full Indonesia, oke, nggak apa-apa. Full Indo ya, full Indo. Sabtu sore berarti ini kadang coba cek kalender dulu. Kalau Sabtu sore ini berarti startnya di tanggal 4 atau tanggal 11 Empat. maunya Aska. Tanggal 4 ya, Ibu ya. Tanggal 4 tanggal 11. Iya, Tanggal berapa? 4 atau 11? 4. Tanggal 4, oke. Tanggal 4 Januari 2024. Oke, siap. Oke, tinggal tunggu Bapak ya tadi berarti yang transfer ya. Mhm. Nanti setelah transfer ini akan berubah layarnya. Nanti kalau sudah berubah karena butuh foto sama Aska ya buat menerima beasiswanya ya, Ibu ya. Oke. Oke. Aska lebih tertariknya kemana sebenarnya? Ke ilustrasi atau ke 3D atau ke animasi? Sebenarnya bayangannya tuh pengen animat jadi animator kayak anime gitu, Kak. Kak Oke, Mandiri animat ada nggak Kak? Mandiri ada Jadi kan Ibu. lebih ke 2 dimensi. Oh, sebentar Aska. Hmm? Oke, Mandiri ya berarti Ibu ya. Mandiri ada. Oke, Mandiri ini monggo Mandirinya. Ya, iki nyalinnya ini gimana sih? Oh, Kak, ininya ya. Eh, virtual account-nya ya, yang ininya ya. Oh, disalin sekali. Oke, kadang kirimin aja ke nomornya Ibu ya tadi ya, Oh berarti ya. iya. Hmm. Yang belakangnya ini ya, Ibu ya, yang belakangnya 50 58503 bukan? 08124838 503 ya. Ya, 503 bener ya. Oke, Mm-mm. sebentar. Karena kirimkan nomor virtual account-nya ya, berarti ya. Iya. Oke, gimana tadi Aska? Pengen yang 2 dimensi berarti Aska ya?
Sebenarnya kebayangnya ke situ. Oke, kalau misal sukanya yang dua dimensi, animator berarti nanti kalau misal sudah menyelesaikan kelas grafik design, kita jalannya bukan ke 3D game design, tapi ke visual programming. Gitu. Kalau udah selesai semua ya yang di grafik desainnya ya. Ya. Jadi kelas kelas keduanya bukan di 3D game design, tapi nanti lanjutnya adalah di visual programming. Visual programming itu nanti Aska akan bisa bikin satu film animasi dua dimensi, Mm-mm. kedua bikin game dua dimensi. Itu opsinya. Jadi nanti kalau misal Aska memang fokusnya mau ke jadi animator dua dimensi, ya bisa banget gitu dari sana. Tapi kita fokusin saat ini ya di kurikulum pertama karena pengen mastering gambar digitalnya Aska dulu Iya. gitu. Jadi nanti yang 3D-nya kita kurangin kurikulumnya kalau Aska mau, Mm-mm. nanti kita fokusin ke 2D-nya aja. Mm. Gitu, itu bisa. Mau gitu? Boleh. Oke, nanti kita kuatin gambar dua dimensinya sampai nanti jadi ke animasi ya, berarti ya. Mm-mm. Alright. Mau bikin animasi apa, Aska? Belum kebayang. Belum kebayang. Udah pernah bikin komik-komik itu belum? Cerita gitu? Belum. Belum. Baru gambar-gambar aja ya. Mm-mm. Tapi sampai coloring nggak gambarnya? Enggak. Belum ya. Oke, berarti nanti kita kuatin dari sisi situ dulu ya. Ya. Eh, apa namanya? Mastering coloring dulu. Nanti baru, sorry, sorry. Pertama, Kirim itu. pertama kita bikin 2D dulu. Nanti kalau sudah bisa bikin grafisnya, kita mastering coloring. Baru nanti lari ke animasi. Gitu ya. Belum dikirim nggak? Sudah, Ibu? Di WhatsApp. Sebentar. Loh, belum masuk ya? Eh, oh, Nggak sorry, masuk. sorry, sorry. Error, 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 error. Oh iya, ini error. Sebentar, Ibu. Karena kirim pakai WhatsApp pribadi aja ya. Ini pakai sistem rada Iya, error ini. iya, Sebentar. oke. Nomornya Ibu boleh dibantu? Karena Kosong save delapan dulu. satu Kosong sebentar. 081 248 248 348 348 503. 503. Ibu Aska. Karena WhatsApp ya. Izin Ibu. Karena WhatsApp ke Ibu Aska. Oke, ini berarti ini 88 Oke, sudah Kak Dana kirim kan Ibu pakai WhatsApp-nya Kak Dana? Oke, Ah, ah. Sudah masuk? sudah. Udah, oke. Oke, ini sudah masuk ya Ibu di sini. Mungkin Kak Dananya punya IG atau apa gitu? Kalau paling WhatsApp sih Ibu itu WhatsApp pribadi kok. Nanti kalau misal Ibu Oh. mau tanya apapun, boleh ke Enggak, WhatsApp mungkin aja. kalau mau lihat Mm-mm. sosmednya Kak Algoritmix. Pradana. Oh, kalau sosmednya Kak Dana nggak main sosmed sih sebenarnya. Oh, Iya, paling WhatsApp aja karena nggak ada waktu. oh gitu. Lebih banyak kursin project. Kadang itu kalau pagi ngajar di sekolah, kalau malam sama libur ngajar di Algorithmics, kalau ada waktu luang ngerjain project website. Oh, Jadi nggak sempet ngerjain nggak sosial sempet. media. Iya, Belum berkeluarga toh? belum. Hmm. Jadi masih banyak apa ngumpulin inilah Masih banyak pundi-pundi. mimpi yang belum tercapai. Iya bener. Kadang-kadang sampai dibilang gini, ah gimana sih apa namanya?
udah kayak orang tua aja nggak main Instagram gitu. Padahal nggak percaya kalau Kadana bilang nggak main Instagram. Kalau misal mau lihat portofolio di GitHub malah ada gitu. Portofolio yang websitenya Kak Dana itu ada semua di GitHub. Ada portofolionya. Ada gitu. Nanti kadang Oh, kirimin WhatsApp bisa gitu. Tapi kalau sosial media emang paling WhatsApp aja sih kalau misal mau kontak aja gitu. hmm. Nanti kalau misal mau nanya-nanya apapun gitu ya, Aska tinggal di WhatsApp. Yang tadi nomornya Kadana kok, itu nomor pribadi gitu. Udah. Eh sudah, ini sudah masuk Ibu ya di sini. Ini Kadana cek di sininya juga. Di sini di back office-nya ini sudah masuk juga di sini. Nah, ini yang tadi Kadana bilang nih, kalau misal tadi kita nggak di DP atau nggak di paid gitu ya, nanti pindah ke sales masuknya. Nah, kalau udah masuk ke sales, Kadana udah nggak bisa buka aksesnya gitu. Kalau tadi kan masih Oh di gitu. teacher ya. Ha-ha. Nah, ini kalau udah di ini udah masuk ke sales juga gitu. Jadi ini sudah masuk ya. Ibu Kadana izin buat foto sama Aska ya. Oke. Ya, oke. Satu, dua, tiga. Oke, nice. Nah, save dulu. Thank you, Aska. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup. Cukup ya. Oke, dari Ibu mungkin ada yang mau Kalau ditanyakan? bisa ketemu kakak lagi aja ya. Nanti kadang usahain ya, gitu. Tapi ini nanti kalau misal paling awal tahun baru keluar jadwal jadwal yang baru ya, dari Kak Dana. Nanti kalau udah ada Kak Dana infoin ya, Ibu ya. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Ibu sama Aska sudah mempercayakan pendidikan Aska bersama algoritma internasional. Satu pesannya Kak Dana, Aska. Bapak sama Ibu keluar uang nggak sedikit, Kak Dana pengennya Aska belajar yang serius ya. Gitu, karena kita sama-sama pengen bantu Aska biar jadi orang hebat. Gitu. Jangan eh jangan malu-malu lagi. Kadang pengen banget nguatin confidence-nya Aska karena Aska bakatnya ada, tinggal confidence-nya aja. Kadang gemes jujur aja dari tadi. Karena ada anak yang pede tapi nggak bisa itu ada. Ini anaknya kebalik, bisa tapi nggak pede. Gak boleh. Itu yang pesannya Kadana satu itu tadi itu aja ya gitu. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, Kadana izin undur diri dulu ya, Ibu. Nanti setelah ini Ibu akan dihubungi oleh tim CS gitu untuk mengirimkan bukti pembayaran satu, kedua untuk konfirmasi pilihan kelasnya. Gitu. Tadi kalau untuk kelasnya kan maunya di ini ya di Sabtu sore jam 4 ya, kayak start dari tanggal 4 Januari ya. Nanti akan dikonfirmasi lagi oleh tim CS ya, Ibu. Gitu. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, Kadana izin undur diri dulu ya. Thank you, Aska Ya, sama Ibu. Salam buat Bapak terima nanti ya. kasih. Ya, terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum. Bye-bye, Aska. Waalaikumsalam.